Lu tuh biasanya kalau di syuting sebagai apa sih? Gua itu sebagai unit production. Soalnya kan gua nggak pernah lihat lu kerja ya. Ya sih emang karena kalau udah di lokasi unit tugasnya standby Iya. dan nggak harus di set ya kan. Iya. Karena kan di set udah ada timnya unit gitu kayak ada runner, PU gitu-gitu Gua kan. nggak pernah lihat Rizan gimana Rizan nih. Tapi kok dibayar kata gua. Halo, selamat datang di Cerita Kreator. Kali ini gua kedatangan salah satu orang yang suka berkecimpung di bagian produksi lah. Ini dia Rizon. Itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Haji Rizon. Amin. Gimana kabarnya, Son? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Lu berani juga loh. Biasanya nggak. Soalnya gue nyari orang sebenarnya agak takut-takut. Karena kita orang di balik layar. Iya betul. Iya kan? Tapi lu bisa di depan layar karena lu emang terbiasa ya. Enggak juga sih. Tapi kan beda inilah, beda media. Beda media. Kalau gini-gini aman lah ya. Insya Allah aman. Tapi lu kan ngeband juga. Ngeband. Sampai sekarang nggak, alhamdulillah. Son? Masih, tapi ya nggak aktif gitu. Cuman berkarya aja. Berkarya aja. Berkarya. Ini manggung juga tapi. Manggung, kalau ada panggungan ini mau diajakin juga insya Allah bulan depan di Bandung. Gitu. Nama band lu apa? Badai sampai sore. Badai sampai sore. Lu kalau tahu Badai sampai sore ini lu apa sih kan? Gua bagian Mukul-mukul. mukul-mukulin aja. Mukulin drum tapi bukan mukulin orang. Oh, drummer. Drama. Oke. Nah, ini Son, ngomongin tentang drum, ya kan? Ngomongin tentang drum, lu tuh biasanya kalau di syuting sebagai apa sih? Gua itu sebagai ya seksi repot lah ya dari sebelum syuting sampai syuting ya lebih dibilang unit production. Unique Production. Cuma sekarang lebih trendingnya namanya unit production manager lah ibaratnya Asik. UPM. Ngapain aja tuh? Itu memastikan kayak sebuah kebutuhan-kebutuhan syuting itu terpenuhi dari alat syuting lah, terutama kamera, lighting gitu kan, genset, sama transportasi, sama satu lagi tuh lebih ke logistik, kebutuhan logistik. Kan banyak orang nih yang nggak tahu sebenarnya lu juga pasti nggak tahu, lu dulu pasti juga nggak pernah bercita-cita jadi unit. Nggak pernah. Iya kan? Iya. Nah, mungkin ada orang yang pengen tahu Iya. kerjaannya tuh ngapain sih gitu kan. Terus kok bisa, awalnya tuh dari mana gitu. Awalnya coba-coba. Awalnya itu ya apa ya dari zaman kuliah dulu gua Rip. Jadi kan gue sebenarnya kuliah gue tuh bukan di film awalnya. Jadi gua Oke. tuh anak pertunjukan gitu. Tapi di kuliah lu di mana? Gua di salah satu kampus seni lah di Jakarta. Oh, nggak apa-apa sebut Di aja. IKJ. Oh, tapi lu KJ. Gue IKJ, tapi gue bukan jurusan film. Gue lebih ke Fakultas Seni Pertunjukannya. Tapi lu angkatan berapa? Lu senior ya? Enggak lah, gue 2024. Ya lumayan lah, 2009 gue dulu di IKJ. Cuman gue ngambil pertunjukan. Ya awalnya juga gue nggak langsung ngambil job-job syuting gitu. Awalnya gue tuh main musik gitu, main musik sama teman-teman lah di kampus, ngejob musik. Terus nongkrong aja. IKJ itu kan lingkupnya kecil ya, maksudnya kampusnya juga kecil dan fakultas cuma 3 fakultas kan di situ. Udah jadi nongkrong ngebaur lah sama-sama. Ya nongkrong. Gue diajak syuting sama kawan-kawan sinema, kawan-kawan film. Ayo bantuin syuting yuk, kayak awalnya dari tugas kuliah, kayak praktika, tugas akhir. Ya udah terus sampai akhirnya diajak syuting di luar sama kawan-kawan tuh. Gue syuting gue tuh pertama yang komersil banget, iklan ya, ini kita mau cari iklan. Itu gue 2012 Rip, gue diajak syuting iklan BJB dulu. Lu masih kuliah dong lu? Masih kuliah, gue masih kuliah. Dan itu juga lucu sih, awalnya gue ditawarin. Jadi kan sebelum gue diproduksi kan, gue nyoba-nyoba. Awalnya gue lighting. Dulu awal syuting tuh 2010 lah, ikut company profile kecil-kecilan. Lighting gue emang ngerasa kayak gue nggak di sini nih bidang gue gitu. Ya kan? Udah gue beralih lagi ikutin teman-teman lain syuting, nge-art tuh gue, nge-art, ngeset segala macam. Oh, gue ngerasa cocok tuh di art. Sampai gue pernah bantuin tugas akhir kawan gue seangkatan sih waktu itu. Dia itu artistik mayornya. Gue ngebantuin jadi asisten dia waktu itu. Ya alhamdulillah lancar gitu. Sampai selesai. Dulu masih pakai kamera film TA-nya. Masih pakai 35 mili gitu syutingnya. Nah udah habis itu, setelah itu, nah itu kan ada 2 angkatan gue lah yang gue bantuin TA, yang gue nge-art. Nah setelah TA itu selesai,
gue di calling lah tuh sama yang gue bantuin tuh, dia Mayora produser ya kan. Ah. Dia nanya, Son lu Mayora manajemen pertunjukan kan? Iya, kenapa? Gue bilang gitu kan. Ya gue lagi nyari PA nih buat syuting iklan gini-gini. Lu bisa nggak? Nah itu tuh yang gue dari awal gue pikir, wah PA, gue pikir PA itu penata artistik ya kan. Makanya gue bilang gini, wah sorry nih May, gue belum berani kalau jadi PA. PA itu penata artistik kan. Bukan, soalnya kata-kata PA itu produser asisten. Oh gitu Oke. udah ayo, maulah gue kira. Nah di situ awal pertama kali gue syuting komersil lah. Tuh. Itu BJB itu tadi. BJB. Oke, terus setelah itu dari PA PA. sering lah itu jadi PA berarti. Nah setelah itu gue langsung diajak syuting film tuh. Film pertama gue 2015 itu. Syuting film Jenderal Sudirman. Oh, Jenderal Sudirman. Tahu Iya, gua ya. itu gue masih jadi PA gitu. PA film ngapain Son? Bedanya? Kalau waktu iklan saat itulah. Beda banget sih kalau PA film itu kan lebih kayak koordinasi ya kan. Koordinasi sama lu paperwork lah, lebih ke paperwork. Kalau PA iklan kan kayak lu kayak bantuin bikin deck gitu-gitu, terus lu masukin apa reference kayak wardrobe, makeup, art gitu-gitu kan. Cuman gua waktu pertama kali jadi PA film itu juga agak melenceng sih job desk gua, Rip. Jadi gua tuh jadi PA tapi di lapangan tuh gue lebih ngurusin alat gitu, jatuh kayak unit. Nah. Jadi gue ini PR rasa unit nih, gue bilang nih ya udahlah cemplungin aja sekalian. Udah habis itu lanjut tuh film terus. Akhirnya gue udah nggak di iklan. Akhirnya semenjak mau pas nikah, udah akhirnya gue ke iklan lagi gitu. Balik ke iklan lagi. Apakah karena uang? Maksudnya kayak lebih banyak chance-nya apa lu emang kesempatannya terbuka di situ loh? Enggak, karena sebenarnya gue balik ke iklan lagi sebenarnya bukan keadaan sih ya, lebih kayak gue diskusi sama istri lah. Jadi waktu itu gue habis syuting film, itu lumayan lama tuh, ada 30 harian lebih gue syuting. Terus baru kelar syuting ini gue hari ini, gue langsung ditawarin lagi buat jalan film lagi setelah itu ya kan. Jalan film. Laku loh aja lu. Alhamdulillah sih, kayak rezeki nikah sih. Kayak waktu itu gue habis nikah ya kan. Nah, 2000 berapa sorry? 2021. 2020 sorry. 2020. Oh, pas Covid Pas Covid. Kan gue nikah Covid tuh. Gitu. Udah tuh gue ditawarin. Cuman lumayan gue timeline-nya ya kan. Wah lumayan nih timeline-nya. Emang sebulan sih. Cuman kita moving-moving syutingnya tuh ada 4 kota waktu itu kalau nggak salah. Nah pas waktu itu kondisinya istri gue lagi hamil gede tuh Rip. Mau lahiran juga ya kan. Anak pertama. Pas gue timeline-nya. Wah, timeline-nya bertepatan sama hari lahir anak gua nih ya kan. Gua bingung ya kan. Udah gitu syuting luar kota kan, ada 4 kota. Gua sharing lah sama istri gua. Gimana nih aku dapat tawaran film lagi. Tapi luar kota, terus timeline-nya bertepatan sama hari lahir anak kita. Nah, bini gua juga agak ragu kan. Akhirnya sharing, kalau bisa ambil harian aja deh bang, kata gitu, ambil iklan, coba di skip dulu. Ya udah, akhirnya gue skip tuh yang film itu. Udah setelah itu masuk lah tawaran-tawaran, alhamdulillah gitu. Oke, tapi itu langsung jadi unit. Unit, kadang nggak LP gitu. Tapi lu kalau sekarang lu berarti lebih dikenal sebagai unit atau LP? Lebih gue sih pengennya lebih ke unit aja kali ya, unit Kenapa? manager. Karena emang gue berawal dari situ gitu. Tapi lu udah lebih katam berarti ya? Ya insya Allah, amin. Tapi emang cita-cita gue sebenarnya tuh kalau diproduksi, gue mentok pengen jadi line producer aja udah gitu. Mentok tuh di situ aja deh. Iya. Kenapa? Ya karena kalau gue kan gue awal dari film tuh gue lama kan, karena gue tuh line producer di film itu job desk tuh lumayan krusial lah gitu, dan decision maker juga kan di situ job desk dia yang ngoling kru, dia yang dealing sama kru, dan dia yang menjaga budget produser itu supaya tetap aman gitu ya kan, karena kan syuting berhari-hari gitu. Karena cukup krusial, karena gue merasa, gue pengen nih jadi line producer gitu. Karena tantangannya lebih di atas unit kan gitu. Kalau unit kan lebih ke lapangan gitu kondisinya, pekerjaannya. Tapi plus minusnya lu jadi unit apa? Pas selama inilah. Plus minusnya sebenarnya apanya dulu ya? Minusnya dulu ya. Iya, minusnya dulu. Minusnya dulu itu kadang ya kita berkejaran dengan waktu, salah satu itu Rip. Ya. Karena kan kita memastikan supaya gimana nih caranya kru on time, alat on time ya kan, terus logistik on time ya kan. Karena kan semua kan schedule kan udah diberikan Astrada kan, kru call sheet kan. Misalkan call sheet jam 5 nih kru call. Berarti kan gue harus make sure pertama tuh jemputan ya kan, driver tuh gimana supaya semua kru tuh harus nyampe jam 5 gitu ya kan. Terus setelah itu equipment ya kan, equipment juga harus nyampe kalau bisa sebelum jam 5 karena kan dia harus
bongkaran dulu ya kan, ngeset dulu segala macem ya kan, terus sama catering ya kan, logistik itu yang terutama sih paling penting karena telat sedikit ya kita selesai udah sebagai unit di lokasi ya kan. Pasti kan kalau misalkan catering telat nih, misalkan makan siang, pasti kan dikejar pertama unit gitu ya, catering mana gitu ya. Tapi gue selama syuting alhamdulillah on time sih, insya Allah gitu secara itu. Pernah telat tapi? Telat pernah. Tapi kalau telat pun gue selalu berdiskusi dengan Astrada gitu. Karena kan pasti kan yang nge-breakin jadwal syuting kan selalu Astrada kan. Soal break jam makan siang, pasti Astrada tuh yang infoin ke kru. Nah, gue kadang nyiapkan catering itu 1 jam sebelum break biasanya, Rip. Gitu. Ya, misal break jam 12. Misal break jam 12, berarti kan maksimal itu catering harus standby di lokasi jam 11. Nah, kan kita ngeset tergantung cateringnya dulu, misalnya kita setnya prasmanan nih gitu, pasti kita harus ngeset dulu tuh catering itu di meja prasmanan ya kan, memakan waktu kan, yang minimal 15 menit atau 20 menit, at least setengah 12 sudah ready. Kan, nah baru gue info tuh ke Astrada, catering udah ready ya makan siang, oke. Nah misalkan catering telat, gue juga kadang info nih, misalkan jam 11 belum datang nih catering gue nanya ke Astrada, ini kita break jam berapa ya, soalnya catering gue belum nyampe gitu kan. Oh ya udah, biasa Astrada yang kooperatif tuh enak tuh, ya udah lu info ke gua kalau catering lu udah nyampe gitu-gitu, kalau udah ready oke gitu aja Ada sih. catering ada Astrada yang nggak kooperatif. Nggak juga sih, Rip. Ya kadang apa ya, maksudnya bukan nggak kooperatif, apa komunikasi sih, karena kan gua butuh komunikasi banget tuh sama tim di lapangan kan, terutama Astrada kan, karena kan dia kan yang memegang kendali di lapangan ya kan, kayak gitu. Karena gua butuh tuh karena itu komunikasi. Selain catering, apalagi San biasanya lo? Equipment. Equipment kadang tuh kan kita udah ngelis alat sesuai apa yang dibutuhkan sama DP, gavers, segala macam ke rental. Terus kita udah melakukan cek alat kan sebelumnya, biasa H-1 syuting atau H-2 syuting. So, oke nih ready, gini udah. Nah tiba-tiba kadang ada yang pas di lapangan tuh beda alatnya gitu. Paling kita udah melakukan cek alat segala macam. Nah, ini kok beda ya? Kadang ada aja alasannya dari pihak rental atau pengawal ya, tapi kita cari jalan tengahnya gitu nih, gimana supaya syuting tetap berjalan nih. Gitu. Itu tugasnya unit. Ya itu tugas unit, memastikan. Selain equipment apalagi? Nah, equipment itu tadi catering, terus apalagi ya jemputan. Oh jemputan, Ya, penting nih. jemputan tuh penting, karena kan gue juga harus nge-breakdown apa ya, alamat-alamat kru tuh. Jadi supaya nggak jauh-jauh jemputannya gitu. Misalkan kayak kadang sih gue nggak breakdownnya per titik ya kan, apa per departemen, misalkan kayak tim lighting itu kan biasa dia punya base camp masing-masing tuh, jadi jemputan 1 titik, nah itu enak tuh 1 titik jemput langsung ke lokasi kan. Kadang kan ada yang suka titiknya beda-beda deh, misalkan kayak ada alamat telco lah yang searah dengan wardrobe atau dengan makeup, nah itu mungkin bisa gue jadiin 1 jemputannya kayak gitu. Rata-rata berapa mobil Son kalau syuting tuh? Kalau syuting skala iklan itu ya kita bisa di range 20 mobil gitu. Itu sama talent. Kadang bisa 25 udah sama klien agency gitu-gitu sih. Ya range 20 lah. 20 sampai 25 ya? 20 25. Oke. Seperti itu. Terus kalau selain jemputan apa lagi? Selain jemputan. Yang lu kerjain? Soalnya kan gue nggak pernah lihat lu kerja ya. Ya sih, emang kadang kalau udah di lokasi unit tugasnya standby dan nggak harus di set ya kan. Karena kan di set udah ada timnya unit gitu, kayak ada runner, PU gitu-gitu kan. Gue nggak pernah lihat Rizan gimana Rizan nih. Tapi kok dibayar kata gue. Karena kita udah kerjanya kan pas di prep sebelum syuting. Apalagi? Oh ya, kayak di pas syuting atau prep nih. Kalau prep kan, prep dulu deh. Nah, kalau prep itu kan kita make sure pertama untuk kebutuhan reki lah. Lebih dekatnya kan reki ini kan biasanya kan sebelum syuting kan kita ada reki kan untuk memastikan lokasi ini untuk blogging segala macam. Nah itu kita mengorganize tim kru untuk reki gimana nih supaya lancar nih reki berjalan dan tepat waktu ya. Nah itu balik lagi kita discuss sama Astrada dan Lockman tuh, ada location manager. Kadang kan location manager suka ngasih opsi beberapa titik nih. Misalkan kita butuh set rumah ya kan, rumah mewah gitu, tapi dari Lockman ngasih ada 3 opsi misalkan. Tapi kan opsi itu kan dijual lagi kan sama produser ke klien nih, mana yang dipilih, misalkan 2 rumah. Ya udah kita discuss nih sama Lockman. Misalnya kita reki tanggal sekian, bisa nggak dari pihak lokasi kita reki tanggal sekian, apakah ada syuting? Kadang tuh suka bentrok begitu tuh, kita lagi reki atau ada yang syuting di lokasi. Gimana ya kan? tuh berarti? Nah itu biasanya komunikasi dari Lockman sama yang punya lokasi tuh. Kadang kan yang punya lokasi juga
dia itu kan kayak cepet-cepetan apa ya, misalkan dia udah nge-lock nih PH sebelumnya buat reki, tapi PH lainnya ada nih, tapi dia udah DP nih, udah bayar. Nah, mau nggak mau udah langsung dipakai syuting. Nah, kadang kita juga suka kaget nih dapat konfirmasi dadakan gitu-gitu. Ya kan? Nah, tapi alhamdulillah itu jarang terjadi sih gitu. Itu yang paling parahnya lah ya. Ya, paling pahit-pahitnya. Udah Setelah reki ya, Pak, berarti? Setelah reki ngapain biasanya? itu kan kadang workshop kadang tuh tergantung kebutuhan juga tuh. Kadang Astrada atau produser misal butuh workshop misalkan di luar kantor gitu. Misalkan workshopnya di studio gitu-gitu. Kadang unit tuh suka perbantukan untuk coba cari studio sama kebutuhan barang-barang production support gitu-gitu yang untuk kebutuhan workshop apa aja. Sampai di workshop ada kebutuhan support. Apa tuh biasanya? Biasanya kebutuhan support tuh ya kebutuhan yang untuk syuting kayak seperti standar sih, kayak meja, kursi, cool box, meja lipat, kursi lipat gitu kursi lipat, terus cool box, blower kalau butuh blower ya kan. Itu seperti itu. Berarti sebenarnya support melihat dari kebutuhan di lokasi juga butuhnya apa. Iya, betul. Misalnya di lapangan gitu. Ya. Gitu. Lu berarti bawa AC double. Portable. Iya. Tergantung tuh kebutuhannya kan. Kalau emang di lapangan nih terus kita nggak dapat space atau ruangan untuk klien agensi ya kan, itu kan kadang ini buat workshop dulu nih. Workshop dulu ya. Iya. Workshop misalkan ya biasa kalau workshop kan lokasi tuh udah proper ya, secara misalkan studio lah minimal udah ada AC segala macam. Kadang tuh dia yang kurang tuh mungkin kayak meja ya kan, kursi mungkin di sana ada tapi kurang gitu secara kebutuhan kita. Akhirnya ya udah dari tim unit mensupport lah barang-barang itu, kayak kita nambahin meja, kursi, cool box, terus alat-alat PU set buat kru-kru workshop ngopi segala macem gitu. Habis workshop apa berarti? Habis workshop itu workshop bang fitting kurlap sama lah. Ya, kurang lebih kan suka dibarengin tuh kadang-kadang kan. Habis itu ya udah paling kita udah cek equipment biasanya gitu. Cek equipment. Berarti yang cek equipment tuh bukannya anak kamera? Ya, juga. Dari sebenarnya cek equipment itu lebih kebutuhan untuk tim kamera sama tim lighting kan. Sebenarnya tim produksi itu terutama tim unit itu perlu ikut juga atau enggak tergantung kebutuhan juga. Tapi kalau gue lebih baik ngikut karena gue biar tahu gitu ya kan apa yang digunakan sama tim kamera sama tim lighting nih di rental dan sesuai enggak gitu. Jadi kan kadang juga yang lebih berhak make sure ke rental itu kan dari tim produksi gitu. Karena juga tahu lagi cek alat ada perubahan alat gitu kan, misalkan dari awal dari tim kamera udah request misalkan gue butuh lensa 35 nih gini-gini, oke, nah pas cek alat tiba-tiba ada perubahan nih dari tim kamera, gue butuh lensa zoom gini-gini, ya, itu kan gue harus mau make sure lagi ke rental lah ya kan, ada atau tidak, iya gitu-gitu. Kalau misalnya nggak ada di rental itu, apa solusi lo biasanya? Kalau gua biasanya, gua kan lebih kalau sama rental tuh lebih biar efisien tuh gua lebih satu pintu, misalnya satu titik. Misalkan gua rental A nih, misalkan di rental A nggak ada lensa ini, paling gua discuss nih sama yang punya rental A nih, gua butuh lensa ini, tapi dia nggak ada kan, lu bisa nggak bantu cariin gitu, tapi quotation satu vendor aja dengan nama lu seperti itu, jadi gua nggak perlu dua pintu. Tapi misalkan dia nggak mau? Nggak, rata-rata kalau rental itu dia mengusahakan dulu. Karena kan dia juga punya rekanan juga kan. Misal rentalan ini rekanannya ada beberapa macam rental kan. Nah, dia coba nih mengusahakan rekan-rekan mereka, ini lagi butuh lensa ini ada nggak ya buat besok gini-gini. Misalkan ada nih, ya udah kita udah enak tuh satu rental aja. Kalau misalkan benar-benar tuh rental tuh udah usaha nyari dan nggak ada, ya mau nggak mau gue ikut kebantu cari juga. Gitu. Berarti baru setelah itu baru lu cari keluar ya? Iya, gue cari keluar ke rental yang lain. Gitu. Paling susah nyari apa, Son? Pernah lu? Waktu itu pernah itu sih gua nyari sebenarnya rata-rata hampir aman sih. Pernah waktu itu gue paling susah, jadi tapi ini gue lagi syuting film waktu itu, film pertama. Unit lu ya? Gue sebenarnya PA itu, tapi jobdesk gue ngurusin amat, makanya itu. Nah jadi kantor itu punya kamera sendiri waktu itu. Dia tuh waktu itu masih Blackmagic Ursa 4K. Tapi body only. Body only. Nah, gue disuruh nyari aksesorisnya, ya kan. Aksesorisnya kayak tripod lah, kan segala macam gitu-gitu, ya kan. Terus gue cari ke berbagai rental. Nah, aksesoris itu waktu itu masih aksesoris pakai kamera Alexa gitu. Alexa biasa, Alexa klasik lah, gitu. Nah, itu sebenarnya semua rental punya. Gitu. Tapi rata-rata semua rental tuh nggak mau ngelepasin, karena kalau dia ngelepasin aksesorisnya aja,
otomatis kan kamera dia nggak jalan dong. Betul. Nah, itu gue pusing tuh. Nah, ini gimana ya kan? Kayak gitu mau dipakai lama kan, berapa bulan tuh, 2 bulan lah kurang lebih. Akhirnya dapatlah salah satu rental lama juga lah. Gue negosiasi ke mereka segala macem. Gue coba discuss, boleh nggak? Nih gue butuh aksesorisnya aja, rincingannya segala macem, tapi gue ada kamera sendiri dari kantor. Oke, setelah diskusi segala macem, negosiasi, akhirnya dikasih tuh. Itu hamin seminggu lah, hamin 2 minggu mau syuting, akhirnya gue baru dapet tuh aksesoris itu tuh. Itu sih kalau menurut gue yang paling susah sih. Lebih ke aksesorisnya malah ya? Iya, karena kan ada juga ya. Ya tapi itu Blackmagic Ursa juga kan nggak begitu Iya, banyak karena itu juga kameranya. waktu di Indonesia juga belum ada yang nyewain banyak gitu untuk kamera itu. Jarang lah, jarang. Sama paling kalau ya bentrok syuting sama yang PH-PH lain tuh biasa kan lagi syuting kan rame tuh jadwalnya. Wah udah itu kadang suka susah tuh. Nyari kamera aja kadang wah suka udah penuh gitu ya kan. Akhirnya kita coba cari rental lain. Selain itu apa lagi berarti? Apa tuh? Yang susah, nggak ada lagi berarti? Itu aja sih paling selain itu ya itu kalau misalnya lagi bentrok syuting nih Rip, gue lagi syuting, misalnya syuting iklan terutama kan, itu biasa kan rame kan, kalau misalnya sekali lagi ramenya rame, udah tuh misalnya lagi syuting di tanggal 12 misalkan, di tanggal 12 itu ada 5 syutingan tuh, ternyata ya kan, misalnya kita butuh misalnya multicam nih, kadang ada satu rental yang cuma ready satu kamera doang ya kan, itu gua harus cari lagi kamera yang lain, sedangkan syutingnya lagi rame hari itu doang sih. Tapi sisanya alhamdulillah aman gitu. Selain itu apa lagi berarti? Selain equipment? Selain equipment ya paling itu perasaan mensupport kayak barang-barang kebutuhan syuting kayak meja, kursi, gitu-gitu ya kan, AC, kalau perlu tambahan AC. Ada support yang susah nggak? Pernah nggak lo? Support yang susah waktu itu gua apa ya? Misal lo lagi di gunung tiba-tiba suruh ngambil modem gitu, tiba-tiba perlu modem misalnya gitu, atau apa? Kalau yang susah waktu itu menurut gua Stagger pernah tuh waktu itu. Gua syuting Stagger tapi di gunung. Enggak, sebenarnya enggak susah sih, tapi daerahnya gitu. Gua waktu syuting di Banyuwangi, itu setnya set pasar malam, ya kan. Jadi lapangan bola kosong itu dibikin set pasar malam. Awalnya Gevara itu minta 300 strap Stagger, 300 strap kalau 300 strap Stagger karena kebutuhannya kan itu berapa kamera banyak banget dan Jimmy Jeep juga mau naik ke atas Stagger gitu kan. Oh iya? Iya. Itu berapa tinggi tuh? makanya butuh 300 strap tuh di situ. Akhirnya kita meeting lah tuh waktu itu malam-malam, gue inget banget DP, LP. Itu kapan? Itu 2018 kalau nggak salah. Oh lu udah jadi unit tapi itu? Udah jadi unit. Kira kita nego lah ya kan. Karena dari sini juga LP ngeliat, wah ini budget udah ngelebihin nih ya kan. 300 strap soalnya. Dari WB awal. Akhirnya udah nego-nego sama DP-nya bilang, lu di lapangan butuh Stagger berapa? Ini Gevara minta 300. Ya udah kasih gue aja 100 gitu. Akhirnya ya udah kita nego 100, akhirnya gue yain gitu. Trap itu level ya, satu level. Iya, satu level. Jadi satu level itu satu trap. Banyak yang nggak tahu. Oh iya, jadi Stagger itu kayak scaffolding lah, kayak membangun gedung gitu kan. Satu trap tuh berarti satu level gini. Berarti 300 ya. Iya. Udah 300 level ya. Bisa ke atas 300, bisa ke samping 300. Terserah dah. Kebutuhan mereka lah. Kita kan produksi kan sifatnya menyediakan kan, membuat syutingan tuh supaya berjalan lancar dan tidak ada kendala gitu. Itu tapi akhirnya 100. Akhirnya 100 dan gua menyanggupi. Tapi akhirnya ketemu? Ketemu, alhamdulillah ada. Tapi gue dapat vendor juga dari luar kota juga. Kan waktu gue syuting di Banyuwangi, kira gue ngambil dari mana, Surabaya gitu kalau nggak salah. Karena Banyuwangi terbatas kan. Lumayan jauh juga itu ngambil dari Surabaya sih. Iya, itu pun juga gue dapat Staggernya aja kan. Jadi kan biasa kalau Stagger itu kita butuh sama pengawal tuh yang buat ngeset segala macam ya kan. Kayak kalau di Jakarta mah banyak lah ya gitu orang-orang kayak gitu. Berapa truk lu waktu itu? Waktu itu gue dapat, jadi kru Stagger itu gue dapat dari warga lokal. Gue nyari warga lokal sekitar 8 sampai 10 orang lah, gue minta tolong buat bantu ngesetin Stagger 100 strap itu. Akhirnya ada ketemu gitu. Tapi berapa truk dong ngirim? Nggak nyampe 300 sih, 100 ya? 100 strap tuh kayak kurang lebih 2 truk lah. 2 nah truk. tuh ilmu tuh. 100 strap tuh kurang lebih 2 truk. Ya kan?
Oke. Terus setelah itu masuk produksi. Produksi. Nah, ngapain tuh unit produksi? Unit produksi itu ya intinya kalau gua kan kalau di iklan ya lebih memastikan kan mensupport produser supaya budget nih tetap on track gitu ya kan, tidak over budget segala macam. Biasa tuh kadang ada juga produser yang udah nginfo, Son, gua ada budget sekian nih untuk equipment, transport sama catering. Cobalah lu bantu breakdown ya kan. Nah, gua breakdown tuh biasanya Berapa? Biasanya berapa? menyesuaikan. Ya sekian lah, Bapak tahu lah, Bapak produser juga kan. Selain jadi director, ya gitu loh pokoknya. Ada budget sekian nih, ya udah, gue menyesuaikan dari produser ya kan. Produser udah nginfo sekian. Range saja range, rata-rata berapa? Biasa rata-rata untuk syuting sehari lah ya, syuting sehari itu kan kalau untuk di unit bisa di budget 200 gitu, 150 sampai 200 lah ya kan. Itu udah sama equipment, transport, catering segala macam. Jemputan lah. Ya, jemputan segala macam, support. Kadang gue juga diminta sama produser tuh untuk bantu ngoling kru kayak misalkan di IT sama tim Sinelog itu kadang tuh dari unit tuh biasa tuh yang ngoling. Oh gitu ya? Kadang ada juga. Udah gue bantu segala macam. Udah gue breakdown misalkan wah ketemu hasil segini. Udah gue share ke produser. Udah tinggal proses aja ntar gimana gitu sistemnya. Langsung oke. Biasanya nggak dinego dulu. Apa? Nggak dinego. Karena kan gue masih on track budgetnya. Sebenarnya produser ngasih budget, gue ada budget 100 juta nih Son, tolong diamanin untuk syuting tanggal sekian ya kan segala macam. Jadi coba gue breakdown. Misalnya gue ketemu budget di angka 98 juta misalkan. Biasa produser juga bilang oh ini masih oke gitu. Karena kan gue juga ngasih budget juga menyesuaikan ya kan dengan budget yang dari produser kasih gitu. Siapa tahu kan ada produser yang mau ngoling juga. Amin. Ya nih masih kosong nih Pak produser dan produser. Tetep aja kan dari callingan. Berarti unit itu gua rangkum adalah menyediakan kebutuhan syuting. Yes. Nah, kalau sama produser bedanya apa kalau dari kacamata lo? Kalau produser itu kan sama unit nih ya. Karena kan unit itu kan bagian dari tim produksi ya. Dan produser juga itu kan bagian dari tim produksi. Cuma kan head-nya itu kan dari produksi itu kan produser kan. Head of department-nya gitu. Kalau produser itu kan lebih kayak apa ya, dia itu kan ibaratnya CEO-nya ya kan, CEO-nya syutingnya kan dia yang mengerti the whole budget ya kan syuting gitu. Misalkan budget syuting iklan nih 300 juta, berarti dia tuh pemikirannya udah berapa langkah di depan kru-kru yang lain ya kan. Berarti gue harus ngoling director yang budget sekian, terus kru budget sekian segala macam kan. Nah, kadang juga produser kan juga dia kan sampai post tuh ya kan, mempertanggungjawabkan sampai hasil itu jadi ya kan. Kalau unit kan cuman dari sampai syuting. Ya, dari masa praproduksi sampai produksi syuting aja kan. Nah, ketika produksi selesai bebas merdeka ya. Paling PR kan tinggal kasih laporan, pertanggungjawaban ya kan dengan budget yang dikasih dari produser kan. Kita harus pertanggungjawabkan itu laporan kita ke produser gitu. Berarti setelah produksi ada kegiatan lagi. Bikin laporan. Berapa lama biasanya lu bikin laporan? Gua tergantung sih ya, misalkan kalau syuting sehari ya kurang lebih paling maksimal seminggu lah maksimal itu pun gitu. Apa yang dilaporkan? Ya budget pengeluaran kayak misalkan equipment ya kan. Equipment misalkan total habis 50 juta gitu ya kan. Nah, ini kan gua pasti kan sebelumnya sama rental harus ngobrol dulu kan, menjelaskan lah sistem paymentnya gimana gitu yang diinfo dari produser gua. Misalnya paymentnya biasanya rata-rata kalau equipment itu kan di akhir tuh, ya kan di akhir. Kadang juga ada PH yang udah langsung tektokan dengan rentalnya, seperti itu. Jadi misalkan payment alat, lu tinggal ngasih invoice aja Son ke PH, nanti langsung direct aja, misalkan finance to finance, misalkan dari finance PH to finance rental. Bisa jadi gitu ya? Jadi gue tinggal minta invoice realnya aslinya yang dari rental, udah gue share ke PH. Nah, setelah itu PH langsung direct to rental untuk payment. Kadang ada yang kayak gitu. Kadang ada yang gue misalkan dari gue langsung, kalau gue biasanya langsung gue minta invoice, gua kirim ke produser. Kadang produser udah ada ngasih budget alat ke gua, jadi langsung dari gua paymentnya. Bisa gitu. kayak gitu juga. Terus kalau jemputan itu biasa gua hari H gitu. Hari H langsung gua lunasin ya, karena itu kan cash tuh apa cash. Transfer juga? Tapi transfer atau cash lah. Tapi biasanya sekarang lebih ke transfer ya. Udah cashless. Udah cashless lah sekarang ya kan sistemnya. Kalau nggak QRIS paling. Kalau transport tuh harus cash, hari H lah ibaratnya secara langsung.
Terus catering gue juga biasa secara langsung gitu. Transport kan ada dua tuh, Son. Yang gue tahu ada yang jemputan, ada yang enggak gitu kan. Nah, kalau Nah, kadang gue juga gue pisahin tuh pengajuan gue kayak untuk transport, misalkan untuk jemputan nih, rata-rata kan kayak per departemen, misalkan ada yang perlu jemput. Kadang kan ada juga kan kalau iklan tuh simple ya krunya, kadang kalau apalagi kalau kita syuting studio tuh kan rata-rata kan krunya ya udah langsung aja lah ke studio, bawa motor atau naik Grab segala macam ya kan. Nah itu gue pisahin tuh ada budget transport gitu. Misalnya ada budget transport untuk kru yang non jemputan kayak gitu. Jadi udah gue pisahin gitu. Jadi nggak semata-mata kalau dia ke studio nggak gue kasih transport, tetap gue kasih. Kadang Reki pun juga seperti itu. Gitu. Kan ada juga yang langsung ke lokasi, ada yang naik jemputan seperti itu. kan itu metode-metode lama lah dulu kan. Iya. Kalau sekarang nggak tahu. Iya. Ya karena sekarang standar lah metode reimburse ya kan, kan udah lebih canggih kan. So, dia naik online ya udah tinggal kirim aja screenshotnya ke gua gitu ya kan. Udah ntar tinggal gua reimburse kayak seperti itu sih. Oke. Terus apa yang membuat lu menarik menjadi unit, Son? Menarik ya, bertahan di unit ya. Iya. Karena apa ya? Unit itu tuh satu yang gue lihat pertama kali gue jadi unit nih ya. Terus apalagi unit film dulu awal-awal. Ternyata tuh unit-unit itu awal tuh, mohon maaf ya, gue lihat tuh rata-rata orang-orang udah tua gitu. Maksudnya kayak umur-umur Udah 30 lama ke lah, atas ya, orang-orang lama lah, umur-umur 40 sih. Terus pas gue lihat, gue jadi unit, kok kayak gue yang kayak ngerasa paling muda apa gue kegeeran gitu. Tapi yang gue tuh unit lain tuh udah pada tua tuh, pengalaman lah ya buat pada ngelotok. Terus gue sempat berpikir kenapa nggak ada yang dari generasi sekarang mencoba jadi unit gitu. Kan rata-rata langsung produser lah, ya kan, director, DP gitu. Gue sih pengen nikmatin aja dulu gitu. Jadi unit tuh seperti apa gimana gitu kan, suka dukanya kayak gitu. Sama kan kadang juga gue mencoba memperbaiki citra unit juga lah di luaran gitu kan, karena kan suka ada ya timbul-timbul omongan negatif soal unit segala macem ya kan. Nah gue cuma memperbaiki aja gitu sebagai unit yang baik dan benar gitu. Yang nggak baik emang biasanya apa, Son? Yang Ya ada lah, kadang dituduh aneh-aneh lah gitu. Oh, karena dia megang uang ya? Iya, karena kan dia kan yang memegang budget produksi dari produser langsung. Ya kadang aneh-aneh lah, dituduh markup segala macam. Terus kadang juga tahu-tahu misalnya kayak ya contoh hal kecil lah, kan sempat ada beberapa lah kru yang sharing ke gua. Kayak Reki aja lah, dari ini kita ngomongin sebelum syuting ya. Reki aja kan kadang kan kayak tadi gue bilang tuh masalah transport dulu deh. Kayak transport kan kadang kita dari PH kan nyiapin jemputan nih. Buat Reki. Kadang juga dari PH juga bilang nggak usah ada jemputan lah, langsung ketemu aja di lokasi gitu. Karena misalnya lokasi studio atau apalah deket gitu kan, sama ya udah langsung ketemu. Ya, tapi gue sebagai unit juga memikirkan transport kru gitu. Misalkan meskipun nggak ada jemputan, gue tetap bikin pengajuan transport kru untuk Reki gitu. Jadi misalkan nggak ada jemputan, ya setelah Reki minimal kru dapat transport gitu. Karena kan dia sudah mengeluarkan biaya transport mereka kan ke situ kan. Sehingga kita harus menghargai lah gitu ya kan. Mantap ini. Kayak gitu maksud Unit panutan. Karena kan ada juga yang curhat kayak kru-kru Reki. Nah, gue baru kali ini di sini gue dapat transport nih soal Reki. Lah emang lu di tempat lain, bukannya gue menjelekan tempat lain atau gimana, karena gue dapat langsung dari krunya gitu. Ya gue di tempat lain kadang suruh datang ke lokasi, datang aja udah terus pulang, kadang nggak dapat transport gitu. Kalau itu gue tetap gue pikirkan gitu. Karena kan kita kan kalau di dunia industri seperti ini kan kita kan kita kan dilana kan untuk syuting ya kan. Iya, betul. Kadang kan kita nggak mikirin kayak sebelum syuting kan ada kegiatan preps ya kan, ya seperti Reki, workshop itu perlu kita pikirkan gitu secara transport, apa makan kru seperti apa, lebih ke situ sih. Gue waktu ke Malaysia aja itu gue nggak tahu lo udah tahu apa belum. Di Malaysia tuh hitungannya beda, Son. Kalau misalkan prep 1 hari atau berapa hari gue lupa. Pokoknya syuting tuh 1 hari. Misalnya syuting tuh kita hitung 1 juta lah, 1 hari fee-nya dia. Nah kalau prep itu dihitung setengah fee-nya dia. Jadi total dia dapat 1,5 misal kayak gitu. Iya emang better gitu sih, Rip. Iya, harusnya. Tapi itu di Malaysia. Kalau di sini kayaknya enggak soalnya kan. Nah, karena belum ada PH yang berani mungkin. Tapi gue pernah waktu itu gue syuting yang gue ke Labuan Bajo. Jadi adalah itu emang kita syuting sama
orang Jepang ya, itu kita syuting sama orang Jepang, Ya. kayak head-headnya tuh dari orang Jepang, cuman kita beberapa kru dari Indonesia. Tapi ada salah satu kru Indonesia tuh yang gue lihat tuh Gever ya, dia tuh ngajuin fee-nya dia tuh nggak cuman buat syuting doang, tapi dia ngajuin tuh buat reki, prep segala macam. Kadang tuh kan kalau keluar kota juga kan kayak perjalanan tuh dihitung setengah tuh. Iya, dihitung setengah biasanya. Untuk fee kita kan, karena kan travel kan ke sana seperti itu. Ya mudah nanti kita ada ke sana lah ya. Amin. Amin. Ada Semoga setengah, aja. ada setengah tuh. Iya, harus ada yang mulai sih emang. Kan satu PR. Udah nih rek good nih. Ya bisa, kalau misalnya kliennya juga aware sama itu. Ya, Karena kan ujung-ujungnya dari klien soalnya kan duitnya. Itu. Karena balik lagi kita emang harus kasih pengertian juga ke klien ya kan. Karena kita pekerjaan ini kan kita sebagai pekerja freelance ya kan, yang nggak setiap hari dapat duit. Gua mau tapi nggak bisa menjanjikan. Iya, amin. Kita doakan aja ya, semoga nih. Nah, terus lu kalau misalkan syuting biasanya apa yang lu bawa Son sebagai unit? Atau enggak yang meter lah, apa bahasanya yang penting buat orang unit apa sih gitu? Sebenarnya satu unit itu kan membawa satu lah kebutuhan kalau dari tim produksi ya. Itu kayak produk supportnya tadi gue bilang kayak meja, kursi, tenda segala macam ya kan. Itu harus ada tuh. Iya, sama HT untuk komunikasi ya kan. Itu kan penting banget tuh. Karena kalau kita nggak ada HT kita bingung komunikasi seperti apa ya HT. kan. Biasanya nyewa HT berapa biji Son kalau misalkan syuting? Kalau syuting gue biasa kalau untuk kalau film deh. Oh, film itu gue kemarin. Film kan pasti rame tuh. Itu gue bisa sampai 40-an lah, 40 sampai 50 HT. Itu udah sama backup HT juga gitu. Tapi HT-nya yang gimana loh? HT yang biasa yang kecil, yang WLAN gitu. Oh, itu ya, yang segitu. Tapi sekarang ada lagi kan untuk alat komunikasi yang lebih lebih simpel dan lebih mengkerucut gitu untuk crew di set gitu. Jadi untuk komunikasi crew di set aja lebih ke SOD-nya aja kan. Itu kan ada namanya intercom seperti itu. Jadi udah ada 2 alat komunikasi sebenarnya di syutingan ini. Ya, intercom memang tinggal gitu-gitu doang kan? Iya, seperti kayak kru event lah. Tapi emang enak. Tapi lu pakai nggak kalau misalkan intercom? Gue sekarang di iklan ataupun di film harus pakai sih. Elunya sendiri pakai? Kalau gue sih enggak. Kalau lu enggak malah? Gue lebih ke HT. Kalau gue untuk HT aja cukup sih. Karena kan gue lebih tektokan sama Astrada, LP seperti itu kan. Kalau di lapangan. Itu kan intercom itu kan lebih ke kru-kru yang di set tuh. Seperti director, Astrada, DP, art director ya kan. Biasanya kalau HT kan 40. Tapi itu film. Yes. Kalau di iklan berapa lu sewa HT biasanya? Di iklan gue biasanya di range 20 sampai 30 cukup sih harusnya. 20 sampai 30. Gitu. Banyak juga ya. Lumayan. Tapi itu tersebar untuk semua departemen. Tersebar sampai kalau di produksi gua tuh kadang driver pun chiefnya ya itu gua kasih HT. Oh gitu. Kan gua kalau syuting kan gua ada satu koordinator driver gue lah, captain driver gue itu dia yang mengkoordinir semua driver tuh dan segala macam. Kayak misalkan kan standar lah kalau misalnya udah last shot ya kan, oke last shot ya, straight track gitu kan, pasti kan track. Oke, mobil panasin ya kayak gitu-gitu kan. Ya udah itu gue langsung HT tuh ke captain driver gue ya, udah last shot nih. Standby mobil ya. Iya, karena kan masih ada yang tidur, driver ya kan ada yang masih ngopi atau apa kan ya. Jadi lu menasin mobil. Jadi ketika udah break udah tinggal kita atur lah tuh mobilisasinya ya kan untuk siapa yang udah biasa kan kalau di iklan kan harus klien agensi dulu kan yang pulang. Nah udah kita siapin tuh mobil lah. Setelah itu baru kan director, produser gitu-gitu. Jadi ketika break transportasi jemputan sudah ready gitu. Jadi nggak ada nunggu-nunggu lagi kayak gitu. Karena kan syuting tahu sendiri ya kan kita sudah larut malam. Nah, itu kerjaannya unit gitu ya berarti ya? Memastikan mulai dari awal sampai akhir lo benar-benar lancar lah. Ya, mau pulang juga udah nggak ada yang nunggu malah. Iya, kalau bisa jangan buat kru sedikit pun untuk menunggu lah gitu. Sampai hal pulang pun juga ya kan. Kan dari awal syuting kan kita jangan sampai bikin kru menunggu alat kamera belum datang. Itu kan wah krusial. Karena kan memang produksi. Setiap detiknya produksi itu uang kan? Ya, sangat berharga mah bener. Kalau enggak ntar lu semprot nih. Kok gini? Oke, selain itu berarti kalau HT 30 buat iklan. Kalau intercom apakah mengurangi angka itu apa enggak? Kalau intercom jatuhnya nambah? Ya untuk unitnya nambah, tapi nggak sebanyak HT, nambah jumlahnya. Kalau intercom tuh misalkan kayak untuk skala studio, misalkan kita syuting iklan, paling gue butuh intercom tuh sekitar 8 atau 9 sih cukup. Tapi di luar additional crew, misalkan kayak ada tambahan crew, misalkan ada crew star atau crew puring atau apa kan biasa ada tuh additional crew tambahan tuh ya kan kalau syuting itu biasa gue juga
additional lagi intercomnya. Jadi nggak cukup di 8 atau 9, mungkin bisa di 12 atau 15 intercom, seperti itu. Kadang gua nge-breakdown krunya juga, Rip, gitu. Misalnya kalau krunya standar ya, nggak ada additional kru, ya mungkin 8 atau 9 intercom cukup menurut gua. Kru standar tuh berapa orang kira-kira? Menurut unit? Menurut lu lah gua, sebagai unit. Nah, kru standar itu untuk syuting ya sehari, misalkan di iklan itu ya di range 60 standar. 60 standar ya? Iya, Tapi 50, itu 60. hitungannya sebenarnya banyak, tapi itu standar. Standar. Sedikitnya berapa? Sedikitnya itu bisa di 40. Oh, 40. Heeh. Jadi Kalau menurut gua. kalau kan itu lu biasanya ngitung catering. Iya, itu kan Hitung-hitung, berpengaruh kan ah. catering gitu. Oh, segitu ya berarti ya. 40. Itu sedikit 40 ya. Ya, tapi ini menurut gua ya. Bukan menurut. Ini Anabel gua aja, analisa Jadi gembel. lo harus lihat kalau syutingnya Rison berarti nggak mungkin sedikit kan. Nggak mungkin syuting kecil. Pasti Malah syuting gua gede pengennya tuh. sedikit. Biar nggak ribet ngurusnya. Iya. Oke. Gitu. Son, gue punya ini nih. Apa tuh? Kita masuk ke pertanyaan rapid question dulu. Siap. Lu jawab. Hmm. Gue bertanya 2 pilihan tanpa alasan pokoknya. Oke. Gue bertanya, lu jawab tanpa alasan. Pokoknya tinggal pilih aja. Iya. Oke? Oke. Ya. Gitu. Kita coba ya. Ya. Yang pertama, produksi budget kecil tapi sering atau gede 3 bulan sekali. Kecil tapi sering aja lah. Ya kan? Realistis ya? Realistis aja. Catering telat datang, pilih pesan online atau cari makan tempat terdekat. Cari makan tempat terdekat. Pilih banyak request dari klien atau produser. Wow. Banyak request produser aja lah. Lu lebih prefer produksian iklan atau film? Prepare film. PPM offline atau online? Online. Oke. Lebih suka produksi dalam kota atau luar kota? Luar kota. Oke. Lebih takut di komplain klien atau kru? Wah. Komplain klien deh. Kalau kru takut nggak di ini ya? Kalau gue masih bisa menjawab. Kalau klien, ya kita turutin aja lah. Ya kan? Syuting outdoor atau indoor? Outdoor. Outdoor. Susah cari vendor catering atau vendor kamera? Vendor kamera kayaknya. Catering lebih gampang ya soalnya. Iya. Sorry. Catering kayaknya. Catering Karena ya? masalah rasa. Masalah rasa kan. Oke. Catering agak susah. Lu prefer nyediain air galon apa aqua gelas? Gue lebih ke galon. Karena kan sekarang anak sekarang udah pada punya tumbler kan. Oke, nice. Syuting pagi apa malam? Pagi dong. Pagi ya. Pilih komunikasi HT atau intercom? Waduh, ini sebenarnya intercom bisa, tapi tergantung kebutuhan itu Pak. Lu pilih apa? Kalau gue kalau mau simple intercom. Intercom. Iya. Tapi lu kalau misalnya pakai intercom, kekurangannya apa biasanya? Nah, kalau intercom itu kan biasanya jarak. Kadang tuh Lebih rendah dari HT? Lebih rendah dari HT. HT itu kan oke. kadang bisa ada yang radius bisa di 500 meter lebih. Kadang kalau intercom itu kan paling maksimal ya di berapa ya? 100 meter lah. Range 100 meter, 200 meter antara segitu gitu. Dan kadang juga dia sinyal gitu kan. Sinyal. Kadang ada yang bilang juga, wah sinyalnya tabrakan nih sama sinyal faksis apalah video. Gue nggak percaya sih. Masa mana ada sih sinyal tabrakan ya kan itu Anabel mereka aja gitu. Kalau gue sih nggak percaya soal itu gitu. Terus kadang juga kan permasalahan kayak mungkin intercom sering dipakai kadang baterai. Berarti baterai itu cepat habis. Karena kan gue kalau standby intercom itu untuk kru gue selalu standby baterai cadangan. Oke. Gitu dan selalu gue taruh di set gitu. Oke. Berarti selain jarak, baterai, apalagi susah nggak nyewa intercom tapi? Enggak sih sekarang udah setiap rental ada. Banyak Karena ya? itu udah jadi kebutuhan. Udah banyak ya? Oke. Nah, gue punya teman yang bisa ngejawab Soal kekurangan itu tadi. Oh, Oke. boleh tuh Kita ya. panggil aja ya. Siap. Siap. Kita panggil dia orangnya. Ini dia Son, temen gua. Halo, Bang Max. Rikon. Max ya. Kenal. Ya, halo, Max. Siapa namanya? Aku Max dari Sinko. Nah, ini dia Son. Jadi dia ini mau ngasih solusi buat orang-orang yang punya trouble kayak lu. Ayo, yang sering memiliki trouble di lapangan ya. Iya. Nah,
Gimana berarti? Mungkin first of all aku thank you banget nih Mas Arif untuk opportunity-nya lah ya. Iya. Nah di sini aku udah bawa nih satu produk Boleh, sampel kabar. yang Apa nih? mungkin bisa menarik nih untuk Mas Rison. Boleh. Oh, Sesuai nih dengan Kita ngulik-ngulik aja lah ya, sama-sama belajar bareng lah buat kategorinya. syuting ya. Wah, ini tasnya gini nih. Bener. Untuk intercomnya kurang lebih kayak gini Mas. Oke. Jadi Wah, dia bisa itu dicoba tuh, San. kayak headset lah ya. Iya. Dan sebenarnya kalau dari bentuknya sih cukup umum ya. Kita lagi bawa yang single ear. Nah, Single udah ear. jalan ya. betul. Ada yang double ear berarti? Double ear kebetulan belum launching sekarang, tapi di masa depan soon. bakal ada. Oh, soon. Ada Soon banget. Oke. Ada sound. Yes. Nah, seperti tadi aku sempat dengerin juga Mas Rison kan mungkin punya pengalaman di alat-alat komunikasi seperti HT betul. maupun intercom. Yes. Nah, pernah nggak Mas kendala seperti kayak contohnya paling sering mungkin ya kalau pakai intercom yang ada sekarang di rental-rental mungkin itu dia sangat bergantung sama yang namanya master Mas. Betul. Jadi Ya. itu kita bisa bilang mungkin teknologi intercom ini kan asal mulanya itu sebenarnya dulunya adanya HT. Ya. Nah, pada saat semua produksiannya pakai HT, yang paling fatal itu karena dia itu kan single direction. Kayak Ya, contohnya, betul. misalkan kita push to talk satu direction. Iya. Nah, terus si intercom ini awal mulanya itu ada karena ingin menjawab itu. Jadi ada banyak problem seperti kayak, wah, cuman bisa satu-satu nih Ya. yang ngomong. Terus yang kedua juga pasti pernah nih Mas, kayak kita lagi produksian pakai setting channelnya sekian, ternyata ada ngobrol sama orang lain. Yang lain, iya. Kadang-kadang mungkin polisi Ya, atau apa. Nah, pernah itu kan terjadi itu sering. agak bisa dibilang Annoying lah. annoying lah Ya, seperti itu. Nah, intercom itu digunakan apa maksudnya diinovasikan untuk menjawab itu. Jadi dia ini full duplex yang pertama. Yes. Tapi kalau full duplex semua intercom ada. Nah, mungkin terus pertanyaannya Mas Rison kayak, terus ini apakah just another intercom atau ada something special? Ya, gimana nih? Apa kelebihannya berarti ya kan? Kelebihannya itu bisa dilihat di sini, Mas. Kalau di sini bacaannya semuanya Mas. Ini aku punya master. Oke. Kalau itu? Ini master juga. Master juga. Ini master. Nah, Gimana nih? jadi di intercom kita semuanya itu master. Pada saat semuanya master berarti dia tidak bergantung dengan satu headset pun. Yes, biasanya kan kalau satu headset itu master, misalnya kalau satu master itu mati, nah itu nggak bisa komunikasi tuh. Yang lain mati. Iya, yang lain mati. Jadi dia ngomong apa nggak bakal kedengar karena masternya mati. Gitu. Itu sering terjadi tuh di lokasi tuh. Gitu. Jadi kadang yang megang master pun juga mungkin lagi sibuk atau apa, dia suka lupa nih kalau baterainya habis atau gimana gitu. Seperti Nah, itu. kita ini dengan menggunakan teknologi yang namanya mesh talk memungkinkan setiap intercom yang sudah terkoneksi di satu pairing yang satu set lah kasarnya gitu ya. Dia itu setiap intercomnya saling terkonek secara desentralisasi. Oke. Nah, mungkin sebelumnya kalau Mas Arif sama Mas Rison apakah sering motoran atau enggak? Motoran sih Kadang. sering, ya, kadang. Motor-motor sekarang apalagi yang Ya, udah ada ada komunitas intercom di helm itu ada ya. intercom kan? Iya, betul. Nah, itu pakai mesh talk namanya. Oke. Jadi yang membedakan intercom kita dengan intercom yang ada di pasaran sekarang, yang professional intercom adalah karena kita mengintegrasi sistem mesh talk tersebut ke professional intercom. Jadi semua intercomnya ini saling terkoneksi secara desentralisasi yang aku barusan udah bilang. Oke. Jadi sistemnya itu nggak lagi bergantung sama satu master. Jadi kalau sistem tradisionalnya intercom itu kan harus Satu master. dulunya mungkin awal-awal hub pakainya, hub, yes, bukan masih master. ada hub, Jadi betul. benar-benar ada alatnya yang ya mungkin dicolokin ke listrik seperti itu ya. Iya, atau pakai baterai. Betul. Tapi Nah, dia harus dekat jaraknya tuh. Dengan Betul. semua intercom itu. betul. Gitu. Nah, pada perkembangannya mungkin di sistem sebelumnya dia tetap pakai master, cuman masternya itu dibentuk master. Jadi ada satu headset yang master, Ya. yang lain slave yang connect ke master. Tapi itu sebenarnya sistemnya kan tetap ada satu di mana satu titik yang menjadi semuanya terkonek ke sana. Nah, sistem kita meminimalisir kejadian tersebut. Jadi semua orang nggak perlu tergantung sama satu Satu master. Benar. Nah, pertanyaan gua nih, ini kan semuanya master nih, semua unit. Kalau misalkan satu unit itu mati masternya, itu masih bisa berkoneksi nggak? Karena kita kan semuanya desentralisasi, semuanya saling terkoneksi. Ya. Kalau satu mati, ya udah dia berarti nggak bisa dipakai. Tapi yang 7 lain nggak mengganggu. Oh, masih sama bisa sekali. nyala. Oh, Tuh. oke. Nah, Nice. kita juga ibaratnya di teknologi master free itu yang dengan mesh talk ada yang nomor 2.
keunggulannya. Yang nomor 2 adalah karena dia ini tidak bergantung sama master, ini bisa diaplikasikan ke suatu produksian yang punya berbagai set. Contohnya 3 set yang mungkin kita ngomong dengan asumsi analoginya itu kayak dipisahkan dengan wall yang sangat sangat tebal dan tinggi gitu. Ya. Nah, kita misalkan di sini kan ada 8 headset. Ya. Misalkan semuanya diterkoneksikan. Ini gitu. totalnya 8 ya? Iya, ini totalnya 8. Nah, misalkan contoh simpelnya dua set deh, yang dia dipisahkan dengan dinding yang sangat tebal. Ya. Kalau misalkan biasanya dia misalnya pakai intercom yang traditional system di mana dia ada satu master dan slave-nya. Ya. Itu biasanya aja masternya ditaruh. Jadi untuk nge-prevent kayak, gue lupa nih pakai master, gue ke toilet, kadang-kadang hilang. Ya, Nah, biasanya yang aku sering dengar dari tim teman-teman yang produksian sekarang, itu masternya ditaruh doang nggak dipakai. Ya, karena buat mensinkronisasi jarak itu kan. Dan juga kecenderungannya si master itu dia baterainya lebih cepat habis daripada si slave-nya. Kira-kira bisa 2 kali lipat. Ya. Nah, kalau di settingan yang dengan traditional system, masternya kan di satu set A misalnya. Nah, terus ini set B. Pada saat mungkin set B-nya ini games lah ya. Kayak misalkan di variety show. Nah, ini kan semuanya pasti tim kru awal-awal kumpulnya di main set. Nah, pada saat ada sesi dia untuk berpindah ke set kedua, terkadang tim mungkin 3 orang yang harus ke set kedua ngikutin si bintang tamunya, kayak dia tadi pakai intercom buat ngobrol sama semua orang yang ada di produksian. Terus pas dia ke set 2, karena kan terpisah sama wall yang sangat tebal, headsetnya nggak bisa digunain karena menjauhi master. Ya udah, begini deh ditaruh seperti ini. Nah, jadi mereka bertiga kalau jaraknya agak jauh harus tetap teriak-teriak pas komunikasi. Ini kalau di case kita mungkin lebih ke misal tim produksi sama tim kamera gitu. Ya. Menjauh kan kadang ada itu. Mungkin produser sama PA lagi pergi kemana. Ya, seperti itu. Kamera kan tetap di set. Ya. Berarti itu bisa ya, tetap connect ya antara mereka ya. Bener Betul. nggak? Gitu kan ya? Ya. Nah, gue pernah waktu itu ada satu kendala nih, Rip, waktu syuting. Jadi, posisi base client agency gue tuh ada di parkiran atas. Taruhlah gue tendain situ kan. Nah, di situ kan pasti ada produser kan yang ngejagain mereka. Nah, gue syuting di bawah nih, basement. Udah di basement, cuman turun 1 lantai lah, tapi 2 tangga gitu. 2 anak tangga, turun. Nah, di basement itu gue ada 2 set, Rip. Jadi 1 set A di sini, 1 set B di sini. Ya, setnya nggak terlalu jauh lah di basement itu. Cuman sebelumnya gue sempat ngecek tuh komunikasi intercom, H-1 syuting. Dari jarak base agency client ke set. Itu emang ada masih putus-putus tuh. Ya karena kan terhalang masalah itu ya, basement atau lantai lah gedung. Cuman emang kalau dia agak mendekat dikit ke pintu basement turun ke bawah, baru itu nyala. masih masuk. Nah, itu tuh. Ya berarti case-nya itu tadi. Iya, jadi kadang kita mengakalinya kita tetap pakai HT, enggak pakai HT kalau di lokasi. Jadi HT kita ganti channel. Jadi antara produser tuh director doang kan biasanya kalau emang nggak nyambung nih, nggak jarak intercom ini. Jadi kita ngakalinnya secara produksi ya kita kasih HT terpisah dengan channel terpisah ya. Jadi antara produser dengan director aja gitu dengan hubungan dengan klien. Ngerti. Berarti ini menjawab harusnya ya. Ini harusnya bisa menjawab nih. Ini. Jadi lokasi dimanapun masih bisa kejangkau. Tapi jaraknya berapa? Nah, itu yang terpenting tuh. Oke. Jadi kalau jaraknya sendiri untuk equipment ini on paper itu di 500 meter. Wow, 500 meter itu line of sight. Jadi jika jarak pandangnya Masih kelihatan. kelihatan, betul. Seperti itu. Nah, cuman kalau di kenyataannya kan di set pasti kan nggak controlled environment banget lah ya. Terlebih kalau misalkan syutingnya outdoor. Yang tadi Mas Rison bilang kan kebanyakan outdoor gitu ya. Nah, rata-rata mungkin 200 sampai 300 lah di real Masih bisa deh. Oke lah. Betul. Masih oke nggak Son? Oke, masih masuk. Tapi untuk baterainya, nah itu tuh penting juga tuh ketahanan baterainya itu berapa lama dia? Jadi kita ini, baterai ini menarik banget karena kalau mungkin Mas Rison juga aware atau Mas Arif aware, baterai dari kita ini selain dari consumption-nya yang lumayan cukup tahan lah ya, dia itu satu baterai dari 100 ke 0 itu di 12 jam. Oh, 12 jam? 12 jam. Lumayan, ya. Oke nggak itu? Oke sih. Nah, selain itu juga kita itu baterainya common. Ini baterai yang bukan spesial. Oh, jadi bisa dicari di pasaran? Betul, jadi nggak harus, ibaratnya kayak kebanyakan diproduksi, apalagi kalau equipment-nya udah dipakai setahun, 2 tahun, baterainya mungkin drop, ya kan?
kadang-kadang apalagi produksiannya Hamin 3 misalnya gitu. Nah, kalau baterainya khusus kan kadang-kadang kita nyarinya ribet. Tapi kalau ini tinggal disamain aja modelnya. Itu nyari di Shopee atau Tokopedia atau mungkin di marketplace kesayanganmu lah ya. Itu aman. Dan ini kita samain sama baterainya Panasonic Pocket Camera yang lama. Oh itu sama? Sama. Baterai kita samain. Jadi harusnya aman banget sih. Jadi nggak terlalu susah ya untuk mencari baterainya ya. Dan di setiap headsetnya kita juga ada serepnya. Jadi kayak contohnya di paket 8 gini, itu dapat baterainya 16. Seperti yang tadi kayak misalkan Mas Rison untuk dari tim unit kan penting banget nih. Kadang-kadang mungkin setiap break, gua ganti aja semuanya gitu biar pasti aman gitu. Nah, gua ada pertanyaan satu lagi nih, Max. Ini kan paket 8. Nah, kadang kan gua syuting nih misalkan oke lah kalau tim standar kadang intercom untuk skala 8 unit atau 9 unit masih cukup lah. Tapi kadang gue suka ada additional crew tuh kayak misalkan ada datang tim stun atau tim sling atau tim apalagi gitu kan kayak puring segala macam itu pasti gue butuh intercom tuh lebih dari 8 kan otomatis. Misal gue butuh 12 intercom atau 15 intercom. Itu kok apakah teknisnya sama seperti ini atau ada hubnya lagi gitu? Nah, ada hubnya lagi. Yang aku bawa ini itu set 8. Set 8, Kita kalau misalnya dengan tanpa base atau tadi mungkin umumnya orang ngomongnya hub lah ya. Tanpa hub itu maksimal 8. Tapi dengan hub itu bisa sampai 20 Mas. Dengan satu hub. Dengan 2 hub, soalnya 2 hub itu bisa digabung pakai kabelan. Iya, tahu tuh buat di-connectin. Maksimal 40. Seperti itu. Dan hub kita yang lucunya lagi banyak orang nggak tahu, hub kita itu bisa dikoneksi sama hub dari brand lain. Jadi hub kita dikoneksi dengan kabel ke hub lain itu bisa. Jadi equipment ini pun compatible dengan beberapa jenis intercom yang lain. Berarti masih bisa connect bareng nih? Bisa, bisa seperti itu. Tapi channelnya juga connect bareng? Betul. Oh iya? Iya betul. Misalnya dengan brand yang lain terus kemudian sama Sinko ini, berarti bisa connect? Untuk mungkin ada beberapa fungsi yang akhirnya nggak bisa dipakai. Contohnya dari kayak, sininya? misalkan contohnya kita Sinko sama Sinko hubnya. Nah itu kan kita ada 3 sistem grouping. Groupingnya tuh bisa sampai yang kayak contohnya nggak cuma AB Mas. Biasanya kan orang taunya grouping tuh AB doang kan. Kita itu bisa maksimal sampai 5 grup. Karena B-nya bisa dimodif. Bisa jadi B1, bisa B2, bisa B3, bisa B4. Nah mungkin pertanyaannya kayak yang lebih detail lagi, buat apa Mas gitu kan? Ada B1, B2, B3. Nah itu biasanya untuk udah pasti buat masing-masing departemen tuh. Iya, buat masing-masing departemen, buat gosip. Masing-masing departemen. Buat gosip. Kamera nggak mau gosipin yang lain. Bikin channel sendiri. Sama kayak gitu HT kan. Jadi bisa sampai berapa tadi channelnya? Maksimal bisa sampai 5 grup. 5 grup. Per channel? A 5. Oh, B jadi 5. kalau A kebetulan nggak bisa di setting. A nggak Karena bisa. A ini kita reserve untuk tim manajemen. Contohnya director, klien, produser, line producer, semuanya di situ di A. Kalau di B1 kita sarankan mungkin untuk tim DOP dan krunya, mungkin B2 bisa ada gaver dan krunya juga, B3 bisa mungkin soundman, nah mungkin B4 bisa makeup artist atau art director gitu. Makeup? Oh iya, betul. juga dia. Kira-kira kru biasanya pakai apa aja? Ini rata-rata head of departemennya, kayak lebih ke director, pemakai, produser, Astrada, ya kan, art director, DOP, ya kan, terus kadang juga Askam pakai tuh, ya kan, kalau misalnya ada lebih, itu sama Sinelog untuk playback segala macam, kadang kan tuh director butuh tuh jadi langsung direct by intercom kan, nggak perlu HT lagi. Sinelog, kadang juga ada agensi yang butuh pakai atau enggak itu kita siapin. Makanya gue kadang tuh minimal tuh gue butuh intercom tuh 9 atau 8 lah. Itu dengan kru yang standar ya, maksudnya di luar additional kru kayak misalkan ada tim stun atau apa yang lain-lain gitu. Itu 9 cukup. Tapi kalau misalnya gue udah syuting kayak kadang kan kita bisa syuting pakai 2 kamera, ya kan 3 kamera itu pasti lebih ekstra kru lagi kan. Nah itu gua nggak cukup tuh dengan 9 intercom. Karena gua breakdown lagi tuh Rip. Ya gua list lagi nih siapa aja yang butuh intercom. Misalnya ini sekian ada 15 orang. Berarti gua order 15 intercom tuh per vendor gitu. Ngerti. Nah, ini kan 8. Terus kemudian kalau misalkan kita mau nambah intercom, nambah unitnya dan hubnya berarti ya lebih dari 8 tuh. Betul. Lebih dari 8 harus dengan hub.
Nah, hub ya. Oke. Iya. Tapi hub itu hanya pengaruhnya apa? Apakah cuma jarak atau hanya mengkonekkan antara lebih dari 8 itu atau gimana? Oke, jadi kalau misalkan kita menggunakan hub, itu pasti biasanya lebih stabil. Oh. Soalnya hub itu bisa kita kan hubnya itu Ya. cuma ada satu. Ya. Itu yang tipe berdiri. Oke. Kalau teman-teman tahu mungkin ada hub dua tipe ya. Yang satu yang ditaruh Yang begini, ditaruh di atas meja. satu yang berdiri. Ya. Yang berdiri biasanya kita bisa, pakai asisten. ya Ya, kita bisa di-set taruh pakai mungkin 2 sistem. meter atau Di tiang 2,5 lah meter pokoknya di ya. atas tinggi rata-rata manusia. Soalnya gini mas, kalau misalkan kayak contohnya aku pernah nih, kita coba tes alat ini di parade CFD. Oke. Itu orangnya 2.000 orang mas. Ya. Buset. Dan orangnya itu dia dempet-dempet. Karena ada suatu acara juga sih di CFD itu gitu ya. Yang sehingga orang-orang datang bener-bener rame banget. Orang-orang aja kalau berjejer begitu bisa jadi kayak wall. Oh, Jadi itu oke. somewhat mengganggu intervensi juga. Secara Sinyalnya. sinyal ya. Secara sinyal betul. Ya sama aja kayak jadinya kayak wall lah ya. Soalnya kan kita dalamnya air semua gitu manusia. Nah, kalau misalnya dengan hub bisa diakalin karena hub itu ditaruhnya di atas rata tinggi manusia. Ya. Jadi dia tetap sinyalnya ke setiap intercom ini jadi Memancar kan ya. ya, Ya. betul. Jadi Nah. pemancar yang lebih baik. Pertanyaan gua, tadi Serison kan bilang Hmm. sinyal itu dia nggak percaya nih soalnya sama sinyal yang tabrak-tabrakan. Nah itu tuh sebenarnya bener apa enggak? Nah, Baru mau gue tanyain juga kan sebenarnya. Soalnya banyak di lokasi tuh alat, apalagi teman-teman sinelok lah atau yang berhubungan dengan persinyalan itu kan. Kadang tuh suka ada yang beranabel gini kayak misal, wah nih sinyal keganggu nih, wah tabrakan nih sama sinyal faksis apa-apa gitu. Masa ya ada sinyal tabrakan kan aneh gitu ya kan. Nah itu gue nggak percaya sebenarnya soal itu. Mungkin dari Max bisa menjelaskan Oke, apakah benar. jadi aku jelasin sedikit. Biasanya kalau misalkan kayak Faksis, Teradek, mungkin Holy Land yang transmitter gitu ya. Dia itu paling umum gunainnya 5 GHz Oke, 5 giga. atau 2,4 GHz. Ya. oh ini Nah. ininya ya, sinyalnya ya. Betul. Biasanya kalau misalnya 2,4 sama 2,4 itu bisa jadi memang tabrakan, Mas. Oh gitu. Iya. Jadi lebih di frekuensinya. Frekuensi itu bisa diibaratin kayak jalan tol. Kalau misalkan di satu syutingan banyak yang pakai 2,4 GHz. Niscaya banyak juga gangguan yang di 2,4 GHz Macet. tersebut gitu. Lah ya. Oh, berarti Iya. emang harus dibedakan lah ya Betul. frekuensinya. Analoginya seperti jalan tol. Jadi kalau benar-benar rame yang pakai jalan tol, kayak contohnya dalam kota, Ya. habis pulang kantor, wah itu Ya, macet banget. yang harusnya kita 20 menit bisa jadi sejam gitu. Karena semuanya pakai 2,4. Betul. Dan 2,4 tuh very common banget loh, Mas. Oke. Contohnya mungkin mic kita yang wireless itu juga 2,4. Ini ya. Iya, terus banyak juga kayak ya intercom ini 2,4 GHz, terus mungkin beberapa sound system wireless video transmitter. Nah, seperti itu, Mas. Jadi kalau untuk intervensi memang ada secara sinyal, cuman kita dari equipment ini khususnya ada 2 antena. Ini bukan cuma pajangan, Mas. Oke. Untuk mencegah adanya hambatan sinyal seperti itu, kita pakai 2 chip. Jadi 2,4 GHz sama 2,2 dan 2,3. Karena kita aware nih kayak di produksian 2,4 udah banyak banget. Ya. Nah, makanya equipment kita kategorinya kalau analogi di jalan tol, kita udah naik ke jalan tol dalam kota macet, nah kita turun Pindah deh. frekuensi ini ya. Iya, pakai jalan tikus gitu. Apa? Oke, ada alternatif. Betul. Yang di atas tuh MBZ. Bagi Oh, naik kecelakaan MBZ. itu ya. Iya. MBZ tuh. Berarti bisa ganti frekuensi ya? Auto tapi. Itu Atau di, Iya, di otomatis setting. manual. di lock-nya pada saat dia di pair. Oh, di Oh. pair. Ya, jadi nggak bisa disetting, dia secara otomatis pada saat pairing, dia mencari yang mana yang paling clean. Itu kalau frekuensi auto itu kayak berarti ya? bandwidth gitu. Iya, iya, iya. Berarti Auto. auto ya. Auto pada saat pairing, seperti itu. Oh, oke. Nah, sebelum aku lupa, aku ada pertanyaan nih sama Mas Rizon. Iya, gimana Max? Aku biasanya ngobrol-ngobrol sama DOP. Mm-mm. Kan dia cerita. Ah. Ya aku biasa nanya lah, Mas gimana sih di produksian gitu? Heeh. Kayak intercomnya biasa disediain tim unit kayak gimana? Heeh. Terus ada cerita DOP yang menurut aku lumayan menarik ya. Apa tuh? Dia cerita, Mas Max, lu tahu nggak? Gua pas produksian dikasih 2 sama tim unit.
Katanya yang satu buat ngomong sama director gue pakai kayak gini, Heeh. yang satu gue buat ngomong sama kru gue. Askam. Oh, Sama operator, sama operator. Iya. Belum lagi, Iya. lu tahu nggak Mas? Gue kan butuh buat monitoring si kamera ya, pakai 3,5 mili. Ya. Masukin sini. Jadi kayak wah harus switching terus. Triple gitu jadinya. Iya, jadi triple. Nah, Lu pernah gitu, San? Itu Kalau pernah, gitu Mas? gue pernah, tapi gue nggak sampai 3 sih, kadang 2 sih, tapi itu pun satunya itu enggak, itu tapi sebenarnya satu itu sebenarnya bawaan dari Ronin tuh dulu awal-awal. Jadi kalau dulu gue awal sewa Ronin, kadang tuh paketan tuh udah sama intercom tuh, tapi itu emang untuk khusus tim kamera aja intercomnya. Jadi itu pun dia cuma ngasih terbatas sih, kebalik ya paling banyak 8 lah seperti itu, 6 atau 8. Jadi itu emang untuk komunikasi tim kamera gitu. Tapi kalau dari tim produksi tetap kasih satu doang. I see. Gitu. Oke. Mungkin terus kalau gimana? 2 gitu ya karena mungkin satu buat kalau yang gua alamin ya, satu mungkin dari bawaan dari vendor Ronin, kadang Ronin itu juga udah ada intercom sendiri gitu. Jadi itu buat komunikasi dia bener itu sama tim kamera. Kalau dari produksi cuma satu kalau gua biasanya ngasih. Paham. Jadi kalau misalnya timnya Mas Rison biasanya nge-provide satu set itu khusus untuk head kan? Untuk head Nah. ya, Sodi semua. Yang kalau kita lihat kan contohnya yang seperti tadi Mas Rison bilang lah ya. Misalkan kayak pas nyewa Ronin ada satu intercom terpisah sehingga si timnya kamera tuh Iya. dia ada intercom sendiri. Iya betul. Nah. Komunikasi sendiri. Kalau misalkan di setupnya contohnya menggunakan kayak mungkin analoginya gampangnya kita misalkan pakai 2 set. 2 set intercom kebutuhannya untuk apa sih? Ada ini ya. Kebutuhannya untuk misalkan satu itu yang tadi Mas Rison bilang. Ya. Manajemen only. Ya, betul. Nah, itu kalau di kita bisa di grup Di A. Swiss. Nah, itu masuk itu lebih simpel. Jadi Ya. misalkan gini, gue paham sih. Jadi analogi gini kan, dari produksi nih, siapin satu set intercom lah untuk SOD kan, termasuk DOP lah. Betul. Nah, nanti dari tim kamera punya lagi nih Rip, intercom sendiri buat internal mereka. Tapi DOP pakai satu aja nih misalkan. Nah, yang dari produksi misalkan nih. Tapi dia bisa nge-switch nggak ke tim kamera dia intercomnya? Nah, ini pertanyaan bagus itu banget. menarik sih itu. Ini nyambung lagi ke Kan yang kata tadi. gua juga. Iya, gawat nih sinkron nih, terjawab nih sinkron. Nah, yang tadi kita udah mention sedikit tentang grouping, Ya, biasanya A itu disarankan untuk manajemen only. oke. Yang B itu bisa jadi tim DOP kamera. dan kamera teman-temannya. Ya. Nah, Makanya B tadi bisa sampai 5 grup ya. betul. Mungkin Oke, terus lanjut. mungkin tradisionalnya pakai 2 kiri kanan tadi. Nah, kita pengen Mas pakai satu aja. Iya. Karena bisa disetting. Betul. Kalau dua-duanya nyala, Heeh. itu dia di grup A dan B. Kalau A-nya doang yang nyala, dia di grup A. Kalau dia B-nya nyala di grup B. Oke, berarti- Cara nyalainnya cuman ditekan sampai dia hijau. Nah, ini kan belum nyala. Oke. Nanti sekalian aku Kita coba. kasih coba Ya. juga cara untuk pairing. Oke, satu lagi gue nanya, berarti kayak misalkan kalau mau sistem seperti itu, berarti misalkan DOP nih pakai satu intercom aja. Iya. Tapi dia misalkan mau komunikasi antar 2 intercom nih, satu dengan SOD, satu dengan tim media. Itu perlu di switch manual atau langsung pairing otomatis? Kalau kita saranin dua-duanya dinyalain aja, Mas. Oke. Jadi dia bisa memantau Terima director 2, oke. ngomong apa, si tim dia ngomong apa. Oh, Benar. Cuman nice. jangan lupanya kalau dia pas ngomong. Misalnya dia mau ngomong cuman ke kru supaya nggak mengganggu director. Misalkan A-nya dimatiin dulu. Oh, Karena kalau dia iya. nyala, dia ngomong Masuk ke director. masuk ke dua-duanya. Iya, betul. Nah, Oke. sekarang aku Nice. pengen kasih Boleh, lihat boleh. cara kita pairing. Nah, ini nyalainnya gimana nih berarti? Oke, nah mungkin sebelum itu aku pengen nanya dulu nih. Oke. Mungkin Mas Rison sama Mas Arif, kalau di syutingan pernah nggak nerima mungkin dari rental? Kalau cuma 8 sih biasanya udah aman lah. Ya. Nah biasanya yang problem itu pakai hub. Misalkan kebutuhannya kayak gue nyewa 15 nih dari rental A misalnya gitu ya. Datang-datang, wah ini ternyata settingannya belum pas nih. Ternyata kita mungkin itu pernah nggak terjadi, Mas? Itu urusannya dia. Pernah Urusannya banget. Kalau gua, Son, mana intercom gua? Apalagi pas syuting sama dia lagi waktu itu di lapangan ya kan, syuting itu wah itu teknis banget ya, daripada gan lari ya kan, kita pakai gerobak segala macem gitu. Wah itu pernah banget, itu gue sewa 15 intercom kalau nggak salah 15 unit dengan dikasih 2 hub tuh. 2 hub. Nah itu anehnya lagi, intercom itu masih 2 channel Max. Jadi harus gue sinkronin dulu kan jadi 1 channel. Jadi itu pagi-pagi tuh produser gue udah teriak, intercom ini. Iya siap. Nah, misalkan dari director nih ke produser, oke itu masih nyambung nih. Tapi ke DOP, nah nggak nyambung gitu karena masih beda channel. Gitu. Jadi kita harus sinkronin dulu nih hubnya dengan unitnya.
Nah, itu main makan waktu. Pernah banget gue seperti itu, Max, gitu. Ngerti. Itu yang di Banteng tuh. Ah, iya, Stadion Benteng itu. Iya, di Stadion Iya, Benteng. Stadion Benteng waktu itu, Rin. Itu remote-nya remote itu beneran shooting remote itu. Itu kan penting banget tuh intercom waktu itu syuting sama dia gua. Berarti gimana? Jadi mungkin nyambung sedikit dari yang tadi Mas Rison bilang. Kalau misalkan intercom lain secara tradisional, biasanya kalau dia pakai hub, itu firmware-nya beda, Mas. Dari kita tanpa hub nih, sama kita menggunakan hub, itu firmware-nya beda. Mungkin yang tadi Mas Rison lebih kayak channel-nya harus disesuaikan dulu. Iya, betul. Jadi itu harus disetting. Iya, betul. Oh, di resetting berarti ya? Ya harus disetting firmware-nya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau di kita, semuanya itu cuman perlu handphone aja. Oh, oke. Oh, bisa connect handphone? Iya, Gimana? jadi- Atau aplikasi? Enggak? Aplikasi, pakai Aplikasi. aplikasi. Oke, Jadi oke. di setiap headset ini ada Bluetooth-nya. Oke. Itu. Dan untuk cara pairing-nya gampang banget, Mas. Tadi mungkin Mas Rison mention kayaknya yang nyeting itu pun ada teman lain yang Iya. di timnya Mas Rison gitu, Iya, yang misalnya tim settingin gua satu orang tuh intercom. yang setting intercom. Dedicated? Ya, kalau lu mau ada salah pairing lah, mau apa, Betul. ada problem, dia deh. Ya. Nah, yang kita pengen dari Sinko adalah kita pengen menciptakan satu intercom, nggak memerlukan orang lain dedicated untuk ngurusin ini. Kita pengen bikinnya sesimpel itu. Keren sih. Oke. Kayak contohnya sekarang kita contohin cara pairingnya. Ya. Mungkin kayak Mas Arif terutama biasanya kalau ada problem tadi kan langsung kayak, Mas, problem nih. Ya, Betul deh, ya. gitu. Pasti ke tim unit tuh. Rison mana? Iya kan? Rison mana Rison? Mungkin karena sebenarnya memang pairingnya apa segala emang agak ribet kalau secara manual. Ya. Tapi kita udah sediakan aplikasi seperti ini. Jadi yang step pertama adalah pastikan semuanya nyala. Ini kita hapus dulu lah ya. Asumsinya kayak baru Aplikasinya apa namanya? Aplikasinya dulu dong. Sinko Audio. Sinko Audio. Coba kita Nah, cek. kita udah ada sampelnya, mungkin pakai ini dulu, Mas. Boleh, boleh. Pastikan semuanya nyala dan dia itu kalau misalkan kedip-kedip biru di lampunya, itu berarti Bluetooth-nya nyala. Oke, biru ya. Ya, Bluetooth-nya itu dan bakal mati sendiri otomatis setelah 30 menit. Gunanya apa, Mas? Kenapa Bluetooth-nya harus dimatiin? Secara otomatis karena untuk reserve baterai. Nah, jadi setting-setting seperti ini kita sarankan selesai di 30 menit pertama. Oke. Kelihatan nggak dari situ tuh? Kalau udah Tinggi kali. yang pertama itu lebih kayak kita itu kan add device plus tadi yang kita udah add nih. Nah, terus yang cara pairingnya adalah kita pencet lagi tombol plus, pilihan yang kedua pairing. Pencet lagi. Oh, 2 kali ya? Yang pertama itu kayak daftarin. Kalau misalnya kita mau baru Registrasi. beli AirPods lah atau Ya. earbuds apa TWS, itu kan didaftarin dulu Ya. Oke. dengan Bluetooth kita baru ini di pairing. Oh. Soalnya kan kita nggak cuma satu TWS-nya gitu. Nah, oke. Itu namanya bisa dirubah nggak tadi? Namanya semua bisa diubah. Semua bisa Sesuai disetting. kebutuhan nih kayak director, iya, produser. langsung. Ntar ketahuan tuh baterai habis yang siapa nih. Oh, berarti bisa bisa semua. Oke. Bisa semua. Canggih nih Sinko nih. Bahkan kita pun di paket pembeliannya ada velcro-nya, Mas. Oh. Jadi kayak yang pakai 3M di sini bisa Oh, buat di naming ya? Iya, buat Iya, naming. buat Biasa naming. director, Jadi, DP gitu-gitu. Nggak cuman di aplikasi di naming, tapi Iya, di di sini hardware juga. juga. Oh, ya, sorry. Seperti itu. Nah, tadi naming di sini seperti ini ya. Ini standar lah kita bikin opsi gitu. Oke. Ini director, Ya. headsetnya. Terus kayak biasanya, Mas, gua lagi nge-pairing. Kayak contohnya sekarang kita 4 headset. Yang mana tahu yang ini yang director yang mana gitu. Kita bisa pakai find the device. Ntar dia kedip-kedip. Nah, yang ini. Ini director. Dia kedip-kedip hijau. Nah, director gitu. Selain kita Bunyi coy. Iya, bunyi. Iya, selain kita nge-find gunanya kita nge-find satu ini, kita juga biasanya ke arah sini, Mas. Apa tuh? Jadi mikrofonnya bisa di setting gainnya. Contohnya mungkin kayak ini kan misalnya headsetnya Mas Arif director misalkan gitu ya. Mas Arif ini biasanya kalau ngomong dia wah suaranya kenceng sekali. Ya. Nah udah kecilin deh gitu supaya kuping teman-teman Nggak terlalu berisik. nggak terlalu gede gitu. Adjust mic sama Betul, Iya. adjust mic, ini ya, volume. adjust gain, benar. Oke. Nah mungkin ada lagi yang biasa cewek-cewek tuh Mas. Ya, Kalau dia ngomong kayak kecil sekali, Ya. nah, itu kita fullin suara mic-nya. Itu dari situ nice. aja bisa. Yes, bisa semua dan Keren. yang ini seperti di hardware sama lah ya, plus minus untuk volume standar. Yang ketiga nih talkback. Talkback itu apa? Talkback itu terkadang kayak gini Mas. Pernah ada di skenario di mana kayak DOP-nya ngasih arahan ke contohnya tim lighting lah ya, gaffer gitu ya.
Tapi pada saat dia udah ngoceh, kok ini gaffer gue nggak gerak nih? Ada nggak nih, masuk nggak nih suara gue? Untuk nge-prevent kerancuan di situ, talkback-nya bisa dinyalain. Talkback itu gunanya jadi kalau misalkan Mas Arif ngomong, kedengeran sendiri. Oh, Jadi iya, misalkan Monitor. Oh iya, Yes. buat monitor. Jadi ya. misalkan suara kayak Mas gua. Arif udah ngomong, Gaffer, Talkback. itu lightingnya Ear monitor. Iya. kiriin gitu. Tapi Gaffernya pura-pura nggak denger. Heeh. Tapi Karena di ada lu talkback. kedengeran. Nah, ini berarti lu pura-pura Nggak bisa denger, bisa gitu. ngelak dong kalau nggak denger. Oh, Berarti Rison kalau gue panggil, Son, mana lu kagak ngomong? kan gue Bohong ngomongin lu. nih. Gue hati aja. Oke. Wih, canggih. nih. Nah, ini juga bisa Mas, kayak contohnya misalkan Mas Arif di grup A. Nah, bisa dinyalain grup A-nya. Ini pencet aja. Dipencet, tahan sampai hijau. Nih. Ya, Ditahan. tahan sampai dia hijau. Oh, sampai hijau. Agak tahan sampai hijau. Yes, Oke, seperti benar. itu. Dengan ini berarti Mas Arif grup A. Terus Oke. sekarang di sini pun bisa dikunci. Kayak contohnya itu kan udah nyala. Iya. Coba Mas Arif matiin misalnya. Oh, berarti itu nggak bisa dimatiin ya? Yes, bisa dikunci. Ini Matiinnya pencet lama lagi? enggak, ini nggak bisa. Enggak, Mas, udah karena- di lock Rip karena dari aku sini. lock. Tapi cara matiinnya dipencet lagi yang Iya, mana? tapi harus dibuka ini dulu. Buka dulu Oh, locknya. Kita lock gunanya apa sih? Untuk apa tuh? Untuk supaya misalkan tim kru nggak iseng. Nah, contohnya misalkan kru Gaffer nih. Misalkan bisa nggak ada lock gitu ya. Gue penasaran nih, kru manajemen ngomongin apa sih? Gue nyalain A-nya gitu. Lain lagi ngomongin apa sih? Iya, kepo-kepo ya kepo, kan. kepo. Iya. Kita ada sediain lock atau misalkan enggak. Untuk tim kayak contohnya DOP, dia kan perlu kayak switching terus kan. Iya. AB, terus AB-nya mungkin dinyalain untuk dia ini, tapi pada saat dia pengen ngomong ke kru, dia cuma nyalain B doang. Nah, ini jangan di lock. Yang di lock itu untuk tim yang udah fix. Jadi dia itu udah pasti di A doang atau di B doang. Oh, kayak misalnya produser ke director oke. gitu kan, untuk ke klien agency ya kan. Dia kan udah untuk pasti A semua. jualan tuh ya. Nah, itu di lock aja gitu. Oh, ini misalkan Rison mau denger omongan gua. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa, Rip. Nggak bisa lu. Gua harus punya aplikasi itu dulu biar bisa masuk ke sinyal lu. Sorry, Yes. bertanya basic. Aplikasinya berarti dari satu HP yang dari awal udah di set berarti? Nah, Atau ini pertanyaan kan bagus. Gue punya benar. aplikasi Pasti. juga kan? Iya. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada ID. Oke. Jadi kan tadi kita udah pairing 4 ini kan. Dia punya ID yang spesifik. Kayak contohnya, terkadang ada pertanyaan, Mas, kalau misalkan gue pakai Sinco, terus di sebelah PH lain pakai Sinco juga. Ntar kayak HT dong, kan ini sistemnya pakai Mestalk. Betul. Oke. Jawabannya enggak, karena setiap pairing itu ada ID yang spesifik. Oh, dia Sama aja kayak generate spesifik. betul, sama aja kayak kita main game, ID kita nggak mungkin ketuker nih, nggak mungkin aku login loh, akunnya Mas Arif nih, Iya. di game sesuatu gitu. Nah, bedanya di ID ini seperti itu. Oke, berarti kalau udah di satu apps akan di situ terus ya? Yes, di sini. Sampai selesai. Tapi kalau misalkan contohnya Mas Arif buka handphone sendiri dan misalkan daftarin kayak yang di add device ini, itu bisa tek misalnya di handphone sebelah gitu Oke. untuk gunanya apa? Nyeting gain, nyeting apa itu bisa. Oh, tapi cuma satu HT-nya, satu Unit device-nya doang? Iya. Oh, gitu. Oh, misalnya buat ini Ya, dulu buat dulu doang. Iya, Iya. buat Yes. apa? Kayak contohnya ini Intercom kan dulu untuk doang. nyeting si grupnya. Ya. Tapi bisa jadi balik lagi ke page yang ini, yang added device. Yang ini itu device apa aja yang terdaftar. Jadi kayak contohnya kita punya 8 nih, bikin 2 grup, ntar di sini ID-nya ID 1, ID 2 gitu. Ngerti nggak? Tapi kalau kita ke edit device, dia ada semua yang kita udah pernah daftarin. Oh, berarti satu handphone bisa 2 ID Betul, juga? bisa. Dan dia nggak connect antara satu dan lainnya? Nggak connect. Oh, gitu. Canggih juga ya. Kayak gitu. Berarti dia bisa sampai jatuhnya kalau misalkan 40 ya bisa banyak juga ya? Iya. Nggak connect ya? Oh, Nah, gitu ya? lanjut lagi sedikit, kita di yang tadi aku sempat mention, B-nya ini bisa disetting. Kalau A kan nggak bisa nih. B-nya bisa disetting. Ada B1, B2, B3, B4, B5. Ya, itu di dalam satu ID. Betul. Terus kalau ID beda bisa ada B1, B2, B3, 4 lagi yang lain ya kan? Semuanya bisa. Oh, bisa gitu dia, Son. Banyak. Oke. Tapi Iya. misalkan 15 item nih, 15 intercom, pakai satu handphone tuh bisa untuk Bisa. mengkonekin itu bisa. Justru kita sarankan kalau bisa satu handphone. intercom aja. Satu handphone aja. Handphone aja untuk setting. Oh, Seperti itu. Disarankan emang bisa 2. Nggak bisa. Nggak Soalnya bisa. pada saat kita pakai handphone yang lain, terus kita pairing lagi, ntar yang di sini, di sini hilang Oh iya. unitnya. Maksudnya headsetnya hilang. Jadi ID-nya tetap,
tapi kosong gitu. Device-nya cabut ya? Ya, Oke. device ininya cabut. Bisa gitu. di rename juga di situ Coba kan. dulu Son, Bisa ini coba tadi dulu. director Emang udah apa nyobain? gitu. Kalau udah tadi belum. Ayo, Belum, cobain dulu nih. Ini kalau aktifin ada suara cekling gitu. Iya. Betul. Lu masuk. Nah. Cek. Suara Masa gua lu? masuk gak? Kagak. Hah? Oh iya kan gua ada Lu di- ininya. Ah, Ini dimatiin dulu berarti ya? Yes, tadi Oh, dikunci lagi. Di unlock dulu. Udah di-unlock Kita belum? unlock dulu. Oh, udah. Kita matiin coba ya. Suara gua masuk gak? Masuk. Max. Jadi kalau di sistem kita itu ada 3 sistem grouping. Oke. Yang tadi kita tanpa grup, misalkan dua-duanya mati, Ya. itu sebenarnya ada di salah satu grup, yaitu grup tanpa grup. Ya, Kebayang ya, nggak? ya. Nah, kalau kita ada di nyalain grup A, berarti dia di grup A. Nyalain di grup B, berarti dia di grup B. Kalau nyalain A dan B, berarti dia di grup A dan B. Seperti itu. Coba kalau kru berarti lu ada di mana? Kalau kru itu berarti misalkan di grup B. Ya kan? Nggak usah ada nggak sih? Kalau kru nggak usah, tapi lebih better tuh kayak diadain grup kayak untuk misalnya director tuh produser misalkan atau klien atau agensi bisa perlu make itu bisa tuh dibikinin grup misalkan di A aja channelnya. Jadi kan ya. cuma lebih ke situ aja kan komunikasinya kan, nggak semua kru jadi denger ya kan. Kalau untuk itu. Oh berarti misal kalau misalkan gua mau ngomong sama klien, bikin A aja. Dibikin ya kan? sendiri ya, jadi lu di channel B misalkan gitu. Atau enggak, udah matiin aja. Jadi nggak pakai grup, gua ngomongnya bisa ke semuanya. Betul, canggih banget nih. Terus jernih lagi suaranya, enak ya? Iya, benar. Terus Bagus ada ini ya? Iya. ada satu lagi, Mas. Apa tuh? Misalkan kita ngomongin contoh lah ya. Misalkan Mas Rison di grup A, coba. Misalkan Mas Rison Gue mencet grup A nih. pencet di grup A, terus Mas Arif di grup B. Echo ya suaranya. Coba A. Udah nyala nih. Oke. B yang mana gua? Nggak Yang- kelihatan. Oh, Bisa ini. di grup A. Misalkan aku di grup A juga. Ini gua di B ya? Oke, Oke. coba tes. Nah, ini harusnya kan Mas Arif, oke, udah bener. Udah. Ini pas aku ngomong, Ya, harusnya ke Mas Rison doang. betul. Mas Ya, Arif gua nggak dapat ada. nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Gua di Nah, grup B. Tapi ada situasi contohnya di produksi gitu ya. Ah. Dimana kayak misalkan aku si director, Hmm. terus mungkin Mas Arif dia kru lighting gitu. Hmm. Di yang maksudnya undergiver. Tapi ada situasi di mana si director pengen membuat pengumuman. Contohnya kayak hari ini udah kelar ya, besok datang lagi jam 6 gitu. Hmm. Itu bisa pakai namanya broadcast mode dengan tekan tombol plus. Tadi ada Q-nya, tek. Halo, tes Mas Arif. Oh ya, bener gua harus. dengar. Gitu. Oh. Walaupun beda grup. Oke. Gitu sistem. Jadi ini sifatnya broadcast, push to talk. broadcast-nya ya. Iya, Ya, Jadi kayak mungkin bisa dicoba. gua coba ya. Ya. Ini gua nggak denger kan di situ? Enggak. Ini. Ada ting. Oh, halo? Masuk. Gitu. Masuk. Gua Jadi jadi ya. kita- Ini sekarang mati lagi berarti? Ya, Oh, gitu dong. Oke, tapi ini cuman dari dia dong yang bisa info ke semua, tapi kita bisa ngomong ke dia nggak? Enggak. Lu harus pencet lagi. Harus Oh, pencet. pencet Kalau lagi. kita beda grup, coba. lu harus pencet lagi. Coba Mas. Oh. Ambil. Tit. Ntar ada Q-nya. Tekan tombol plus, ada Nah, Q-nya. cek. Nah, Cek. tetap Cek. Lu tahan. harus Lu tetap tahan. ditahan. Oh, ditahan. Oh, ditahan. Jadi ini sistemnya HT kita terbawa. Halo, masuk nggak? Yes. Nah. Kalau dilepas, Dilepas otomatis kayak langsung ke balik ke balik ke awal. grup awal. Ya. Oh, tapi dia nggak ini ya, two way ya? Nggak dua arah ya? Satu doang ya? Kan Nah, kita langsung tes aja. Oh ya, Coba. boleh. Oh, Kita ya. oke. Tes. Halo? Cek. Ya. Gua ngomong, lu nggak ada? Ada, lu ada. Oh, gua ada. Gua Berarti kalau satu, ada nggak? berarti satu arah doang ya? Aku, One way aku doang? punya ada nggak? Ada. Oh, berarti two way. Oh, enggak dong, satu. Karena gua pencet, kalian nggak bisa ngomong ke gua. Iya. Oh, iya. Kalau kita kan kita Broadcast-nya iya. ngomong lagi kan? Iya. Bener. Nah, ini gua denger kan kalian? Dengar. Iya, tapi kalau lu nggak masuk ke Nggak gua. masuk. Ya. Oh, iya. Bener. Kayaknya jadinya nggak full duplex. Iya. Ya. Iya. Ini satu arah, karena broadcast-nya ya satu arah aja. Benar. Ya kan? Betul. Oke, Betul. menarik juga. Gimana nih? Jadi kapan kita pakai, Son? Iya dong, ayo dong di Project Recruit nih langsung nih, next nih. Oh, ini tapi kalau diturunin bunyi, Heeh. kling, tapi Ya, dinaikin bunyi juga. Jadi ketahuan kapan dia aktif, kapan enggaknya ya. benar. Yang ada sound cue-nya. Oh iya bunyi deh. Iya, jadi kita bisa tahu. Kalau biasanya kan kita Nggak ada. nggak tahu ya, udah ngomong aja. Iya. Gitu. Oh gitu. Ini bisa dua arah nggak sih? Oh, bisa dua Bisa, arah. Rip. Ya. Cek. Jadi bisa Maksudnya kiri kanan ya? Ini tuh bisa di 270 Derajat. 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 Gunanya untuk apa? Biasanya kan kalau misalkan apalagi yang berjam-jam sekali, kalau begini, aduh, kuping panas. Nah, berarti bisa dipindah switching kalau begini Pindah untuk kuping kiri.
kanan. Oh, ya, Kalau yang kuping kanan. ini Bolak-balik ya. kuping kiri. Iya, gitu. Menarik ini. Oke. Oke. Keren sih. Bisa nih kita pakai ya Bisa berarti. dong. Aduh, saya mau pakai ini ya nanti pas syuting deh. Jadi bisa nih kita pakai ya. Bisa Bisa dong. ya. Pasti kita Eh, kalau buat Mas Arief kita full support. Oh, ada satu terakhir. Terima kasih. Wah. Di sini itu 3,5 mili jack. Oh, oke. Gunanya apa? Gunanya untuk misalnya di OP Mm, pengen juga untuk memonitoring si kamera. mm. Nah, Ini buat gua dia pakai soalnya. jack. Oh. Kalau Oh, lu misal suara ya? Yes. Buat audio. jadi Betul. kalau monitor gua perlu kan gua biasanya dikasih dua kan? Iya. Dari audio sama ini. Iya, iya, iya. Kan ribet ya? Iya, iya. Colok Oh, aja sini berarti. Benar. Gitu ya? Iya. Oke, oke, oke. Buat lu nggak perlu headphone dari sound ya kalau gitu Iya, ya? yang penting ada jack aja. Iya, Colok ke iya. sini. Benar. Itu Cuma yang yang kita pengen. PR lu cuma satu ini doang kan kalau pakai ini. Satu, Kalau dari iya, sound iya. kan udah Dua, ada kiri headset kanan, kan ya. di kiri kanan. Tinggal tutup ini dulu aja lah. Hah? Oke. Cuma nanti ini kita ada yang double ear. Nah, nungguin Wih, double ear. keren tuh yang double ear. Double ear kapan? Kapan Bulan double depan juga? Ear itu bulan depan kebetulan baru stationnya Mas. Oke. Stationnya. Nah kalau double ear kita masih tentatif sih Mas. Oke. Mungkin ya 2 bulan setelahnya lah. Oke, oke. 2 Ya bulan kita lagi. tunggulah kalau gitu. Yo siap Mas. Tapi lu udah pernah dipakai di syutingan belum? Pernah dong Mas. Pernah ya udah. Kita udah kemarin First time di mana waktu itu? TVC udah. Oke. Terus kemarin ada film premiere kita juga udah coba pakai ini. Oke. Aman sih kurang lebih feedbacknya. Soalnya kan kalau dari aku pribadi kan dari brand. Ah, Kita kan punya produk yang maksudnya secara spesifikasi dan kegunaannya seperti yang tadi aku pun udah ceritakan gitu lah ya. Cuman kan itu kan semua masih cuman cerita doang. Tuh. Feedback realnya gimana nih? Nah makanya itu yang kemarin aku cari. Seperti itu. Oke, oke. Jadi masih ini ya, mencari apa nih? Ya, Lapangan Namun yang kemarin terjadi. udah dites di premiere film sama dia di TVC. Mereka oke ya. Mereka aman sih dia bilang. No problem tapi. Iya, Berarti overall bisa nih aman kita gitu. bisa nih kita coba ya berarti. Bisa nih next job Bentar, nih. emang unitnya lu? Aduh, amin. Gua lah. Oh iya ya, oke. Kita coba ya. Aja ke produsernya. Nah, Iya. oke deh kalau gitu. Siap. Thank you. Ada lagi nggak yang mau di-share dulu? Kurang lebih itu aja sih Mas. Itu ya. Oke, Thank you kalau gitu banget nih terima udah kasih ya Mas Max. kesempatannya nih. Terima kasih sudah ini. Thank you Son. Thank you, Rip. Oke, Sehat-sehat. segitu aja mungkin podcast kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tonton episode ini di channel Regut Podcast. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.